Setelah sudah pagi, saya terima laporan kalau ada pihak dari kepolisian. Oke. Jadi pernah memang tempat ini mengalami kasus jam 8 pagi. Pada saat kita lihat, ternyata korban sudah menjadi bungkusan pocong dengan spray hotel. Jam 9 pagi, saya berinisiatif buat melakukan patroli. Patroli lah ke lantai. Saya mau ngecek ke ruang air di ruang pipa. Pada saat saya ngelihat ke sebelah kanan, saya pikir tadinya tamu. Dia juga nengok ke saya. Jadi posisinya kita saling tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badrul Cat Vlog. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapar rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang pastinya bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Bang. Halo, siapa namanya nih Bang? Renal, nama saya Yuda Putra. Yuda Putra, biasa dipanggil? Yuda. Oh Yuda, bukan Putra nih. Oke. Bang Yuda tinggal di mana nih kalau tahu? Saat ini di Duren Sawit sih, Jakarta Sawit. Timur. Oh Jakarta Timur. Kita terima kasih Bang Yuda ya yang berterima waktunya. Sama-sama. Nah ini awal kejadian tahun berapa nih Bang Yuda? Kejadian itu semenjak saya sudah beberapa kali pindah tempat di tahun 2021. Oke. Dan sekarang Abang masih tugas di tempat itu? Sudah pindah lagi ke tempat-tempat yang lebih baru lagi. Gokil nih. Jadi Bang Yuda ini salah satu dulu security ya Bang ya? Security. Oke, penjaga keamanan dan satu ke sana mengalami kejadian nih. Tadi belakang layar sempat cerita nih, ini bikin merinding. Oke, tahan dulu Bang Yuda ya. Nggak usah lama-lama lagi, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopi sama cemilannya. Langsung aja kita merinding syahdu. Nah, mohon maaf teman-teman, sebelum kita masuk ke ceritanya. Jadi gini, sebelum kita syuting ada kejadian nih. Tadi setelah maghrib, kita lagi ngobrol sama Bang Yuda dan tim. Tiba-tiba kita diserang sama ribuan laron. Dan sampai ke tempat kamar syuting ini nih. Masih ada laron tuh yang tersisa. Karena kita nunggu 1 jam, nggak hilang-hilang, akhirnya kita gas aja. Semoga nih laron nggak mengganggu. Nah ini videonya nih. Tuh. Wah gila, kita diserang laron. Wow, lampu udah dimatiin semua. Dia sedang jadi avatar. Ayo terus. Keluarkan ilmu lu, keluarin dit. Giring dia semua. Giring semua keluarin dit. Oke, gimana nih Bang Yuda? Kisah pengalamannya nih Bang. Jadi bermula itu dari tahun 2015. Saya mengawali karir sebagai seorang security lah, petugas keamanan gitu kan. Oke. Di waktu itu, di tahun yang sama juga, semua masih berjalan baik-baik aja. Nggak ada penampakan atau nggak ada temuan apapun lah istilahnya yang sekiranya sampai mengganggu kenyamanan saya pribadi gitu. Fase tahun berlalu, tahun-tahun berikutnya, sampai di puncaknya tahun 2021. Saya harus berpindah tempat ke tempat yang sekarang ini bisa dibilang udah menjadi hotel yang berbintang 5 lah. Oke, daerah mana tuh hotelnya Bang? Tepatnya di Jakarta. Jakarta. Yang buat saya pribadi, awalnya sempat senang karena bisa pindah ke tempat yang lebih baru, yang lebih baik lah istilahnya seperti itu. Dengan juga jabatan pastinya juga naik. Karena pada saat di 2000 ini saya sudah menjadi seorang supervisor security. Oh, supervisor security. Supervisor security. Oke. Jadi di situ bermula ketika saya nggak tahu tempat ini historinya seperti apa, atau masa lalunya tempat ini juga bagaimana, saya nggak tahu. Makanya saya bisa menemukan, ya bisa dibilang orang-orang sekarang itu sosok-sosok aneh lah. Iya. Nah ini hotelnya ini berapa lantai Bang? Ada 20 lantai. 20 lantai? Oh, tinggi ya, oke. Jadi hotel ini punya lantai sampai 20 dan basement sampai 2. Jadi ada basement 1, basement 2. Setelah itu lantainya 20 lantai dan itu ada 2 gedung. Jadi ada hotelnya sama khusus apartemennya. Ini beda antara hotel dengan apartemen. Tapi mereka satu kawasan ya.
di daerah Jakarta tepatnya. Dan waktu itu memang bekerjanya kalau security kan saya ini 8 jam. Jadi ada shift pagi, siang, dan malam. Oh, 3 shift berarti ya? Memang ada juga yang 12 jam kan kalau security, tapi kalau saya pribadi waktu itu ketemunya sama 8 jam. Jadi pagi, siang, sampai malam. Oke. Ya shift paginya itu jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Nanti setelah itu masuk siang, jam 3 sore sampai jam 11 malam. Oke. Kemudian dilanjut yang shift malam dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Oke. Terus begitu. Ya. Oke. Jadi diulang-ulang terus lah seperti itu. Semua ini bermula kejadian pada saat saya sudah mulai incas sebagai supervisor security di shift malam. Karena kan dari waktu masuk pagi, masuk siang itu belum menemukan apa-apa. Ketika saya masuk malam, baru saya menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan aneh di tempat ini. Untuk job di saya itu sebagai seorang supervisor, pertama di sana selain memastikan keanggotaan siap semua, saya juga mengurus schedule, mengurus administrasi. Jadi total tuh personil yang ada di sana kurang lebih ada 45 orang. Oh, banyak ya. Jadi bukan hanya perempuan dan ada juga lelakinya juga. Dan itu semua di bawah naungan saya pada saat itu. Jadi ada 4 leader, ada mungkin kalau sekarang disebutnya komandan regu lah. Mereka itu membawai masing-masing setiap personil masing-masing. Dan juga ada juga non-shift-nya. Jadi kalau non-shift itu ketemunya pagi sampai sore doang. Jadi cuma masuk pagi jam 7 sampai jam 3 sore. Bisa dibilang cuman ya repeater aja. Kalau security itu kan cuma patroli. Tapi kalau patroli itu bukan saya yang menjalankan. Karena kan saya punya bawahan-bawahan lagi. Cuma kalau saya tetap memastikan bagaimana untuk kerjaan mereka di lapangan itu dalam keadaan baik. Mulai dari penunjang dan lain-lainnya lah. Kejadian ini bermula ketika saya masuk malam pertama. Jadi di sana itu selain ada basement dan gedung 20 lantai, ada juga fasilitas buat karyawan yaitu kantin. Kantin ini biasalah tempat buat makan karyawan. Tapi kalau malam itu nggak ada yang jaga. Jadi untuk makanan itu di sana cuma dapat pagi dan masuk siang. Jadi kalau malam kita bawa sendirilah. Cuman untuk tempat makannya kita sediain kantin. Tapi karena nggak ada yang jaga, ya kita sendiri gitu. Nggak ada yang layanin ibaratnya seperti itu kan. Iya. Jadi pada saat pukul 1:30 pagi, kalau di sana kan 1:30 udah masuk pagi, udah bukan malam lagi. 1:30 pagi, saya ini pengen ngopi dari ruang kontrol. Jadi karena saya standby-nya di ruang kontrol, di CCTV, saya minta anggota saya untuk backup. Karena kan nggak boleh ditinggal untuk ruangan CCTV. Minta backup, anggota saya datang. Saya bilang, Ram, standby dulu di sini, saya mau ke kantin. Mau bikin kopi, nanti saya balik lagi. Jadi posisi kantin ini itu adanya di basement 2. Di mana salah satunya basement 2 ini tempat kendaraan itu jarang parkir. Kenapa tuh? Karena memang di situ satu kendala sinyal, karena mungkin terlalu jauh, terlalu dalam kan. Kedua, tempat itu sering banjir. Karena perpasan dengan ruang pompa. Ketika ruang pompa ini macet atau rusak, nanti air akan menggenang di situ karena nggak ada yang nyedot. Jadi tempat itu bisa dibilang sepi penghuni lah, walaupun basement. Jadi kebanyakan tamu di situ parkirnya di basement 1, nggak di basement 2 tempat biasa parkir ini. Singkat cerita, saya keluar dari ruang kontrol. Sebelum saya keluar, saya udah bilang kalau saya akan pergi ke kantin. Tadi oleh anggota saya. Saya udah cek kamera di kantin, kondisinya menyala dan tidak ada orang. Akhirnya saya turun ke bawah. Jadi posisi office security ini ada di basement 1, dan turun ke basement 2 kan saya cuma lewat 1 ram doang. Turun ke bawah. Ketika sampai depan kantin, jadi posisi kantinnya itu gini. Kita turun dari ram, sebelah kiri itu udah kantin. Tapi dari luar, itu ada kaca. Kaca bening untuk kita bisa ngeliat ada di dalam itu. Jadi orang yang di dalam atau apapun di dalam itu bisa kelihatan dari luar. Itu kondisi kantin lampunya udah mati. Sedangkan tadi saya bilang, perasaan saya tadi saya lihat lampunya nyala. Oke lah, positif thinking saya, kemungkinan ada orang yang keluar dari kantin terus matiin. Karena kan posisinya juga nggak jauh. Saya masuk, saya nyalain lagi. Di situ ada satu orang di pojok, nggak terlalu pojok, jadi di tengah, dia duduk. Kemungkinan orang ini tidur kalau saya lihat. Karena posisinya meja, jadi dia tidur begini aja. Kemungkinan orang tidur. Oke lah, karena mungkin dia tiduran, lampunya tadi nyala terus tiba-tiba dimatiin, saya nyalain ada orang lagi begini kan.
Jadi kalau saya pribadi itu tidak melarang juga orang buat tidur di situ gitu kan. Karena siapa tahu itu karyawan. Kan saya juga orang baru. Jadi saya nggak bangunin lah istilahnya. Saya tetap lanjut ke kitchen, ngambil kopi, ngambil gula, ambil gelas, saya bikin kopi, bikin gula. Tetap tapi saya tawarin, Pak ngopi. Cuman dia nggak bangun. Oke lah, karena ada orang di dalam, jadi saya takut ada apa-apa, biarinlah lampunya nyala. Saya pikir seperti itu kan. Saya keluar dari kantin, balik lagi ke ruang kontrol. Karena saya udah bawa kopi. Saya tegur anggota saya, Ram, itu di kantin ada orang. Jadi lampu nggak saya matiin, saya bilang. Pada saat saya lihat layar, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa? Nggak ada siapa-siapa. Penasaran dong saya kan. Jadi ketika saya lihat layar CCTV kantin, itu nggak ada siapa-siapa. Bener-bener kosong, cuman bangku, meja, udah. Nggak ada orang yang tadi lagi tiduran begini. Tapi saya masih positive thinking. Mungkin pas saya keluar, orang ini juga keluar. Oke. Karena saya nggak percaya, saya cek. Coba Ram, tolong playback, saya bilang. Sebentar, nggak sampai 5 menit. Di playback, nggak ada nemu apapun. Jadi posisinya yang ada di kamera itu cuman saya kelihatan negor dia sambil saya bawa kopi, terus saya keluar. Dan nggak ada orang ternyata. Dari lampu itu posisinya mati, saya nyalain. Bahkan yang emang jadi misteri saya, kenapa lampu ini bisa mati? Karena posisi tadi sebelum saya keluar kan saya udah lihat nyala. Tapi ketika saya sampai kantin kok lampunya mati. Gitu. Tapi di CCTV itu termonitornya cuma seperti itu doang dan nggak ada orang sama sekali kecuali saya yang masuk untuk bikin kopi. Di situ saya ngeliat ini kayaknya ada yang aneh. Saya bilang sama dia, Ram, itu tadi ada orang lagi tiduran di situ, saya bilang. Nggak ada Dan katanya. Ini cuma komandan doang kelihatan keluar bikin kopi. Dari situ saya berpikir ini kayaknya sesuatu yang salah. Tapi saya anggap udahlah, mungkin pengen kenalan kalau kata dia tuh. Mungkin ini mau kenalan Dan. Karena komandan baru di sini. Iya mungkin, saya bilang kan. Tetap, tapi saya berpikir sampai pagi, siapa orang itu? Gila sih. Jadi saya tetap kepikiran sampai pagi, siapa sosok ini? Orang yang tadi saya temuin di kantin. Singkat cerita, udah pagi lagi, dan saya bilang sama yang si pagi, nanya sama yang senior, ibaratnya orang yang lama di situ. Sama Pak Saryanto namanya. Saya cerita ke dia, Pak, semalam ketika saya bikin kopi, saya nemu orang lagi posisi tiduran, ya tangannya di meja. Terus dia bilang, pucet nggak? Saya nggak merhatiin, karena kan saya cuma pengen bikin kopi. Jadi bukan buat merhatiin orang itu pucet atau enggak posisinya kan? Ternyata baru dikasih tahu lah historinya. Kalau dulu memang ada kakek-kakek yang meninggal itu di mobil. Ketika dia tidur di mobil, kondisi mobil itu terkunci, kacanya tertutup, dan dia meninggal di dalam. Kehabisan oksigen gitu? Kayaknya seperti itu. Gila sih. Terus? Jadi posisinya waktu dia meninggal itu seperti itu. Ini berdasarkan dari penjelasan Pak Saryanto. Saya nggak merhatiin orangnya tua atau ibaratnya pucat atau enggak gitu. Tapi memang pada saat itu ternyata ada kejadian itu dulunya di basement 2. Dan posisinya mobil itu parkir nggak jauh dari kantin. Dan pada saat ditemuin oleh anak si pagi, orang itu udah kaku dalam mobil. Jadi saya berpikir, wah benar ini kayaknya cuma kenalan doang gitu kan. Akhirnya mau nggak mau, ya udahlah. Saya juga nggak banyak cerita lagi dan saya juga udah tahu kayaknya memang ada sesuatu yang aneh. Kalau kata Pak Saryanto, kalau memang nanti ketemu lagi Dan, nggak apa-apa, diemin aja. Emang mereka dia suka muncul jam-jam tertentu gitu. Karena memang posisinya di situ bekas ada yang meninggal juga di mobil tadi gitu kan. Di malam kedua ini saya kerja, situasinya udah normal lagi, tidak terjadi apapun, tidak ada hal-hal yang bisa dibilang mengganggu lah. Setelah seminggu selama saya kerja di situ, saya menemukan lagi sesuatu yang bisa dibilang janggal. Gimana nih awalnya nih? Jadi normalnya ketika saya masuk siang itu jam 3 sore. Mulai habis maghrib, ada lagi tim patroli untuk ngecek area basement. Memastikan parkiran masih muat, salah satunya kan seperti itu. Selepas saya sholat maghrib, saya berinisiatif untuk melakukan patroli di area basement ini.
Jadi saya tidak mengandalkan anggota gitu. Ya istilahnya sekalian lewat lah gitu kan. Iya, iya. Patroli di area basement 1 semua aman. Nggak ada istilahnya yang sesuatu yang mengganggu ataupun aneh-aneh lah. Turun saya ke basement 2 dari kantin tadi. Ram turun ke bawahnya itu dari kantin tadi. Karena habis maghrib masih banyak orang di kantin. Oke. Masih pada orang nyebat, ngopi dan lain-lain, karyawan yang lain kan. Selepas itu saya ke belakang, ke ruang pompa. Sebelum saya sampai ke ruang pompa, ada satu mobil Kijang warna abu-abu. Di situ saya merasa ada sesuatu yang aneh karena ada bau anyir yang sangat bisa dibilang mengganggu. Jadi kalau kita pernah nyium bau darah itu bau amis. Iya, iya. Kayak orang ngeluarin ikan dari mobil. Saya curiga mobil ini bawa ikan. Tuh, karena kan tidak boleh masuk ke dalam area hotel gitu. Karena posisinya mengganggu yang lain nanti baunya. Iya. Saya nggak sengaja, saya penasaran ada apa sih? Kok bau banget ini? Saya cari sumber baunya di dekat ruang pompa ini, bau amis ini. Ternyata dari balik mobil Kijang ini tadi. Kok baunya amis banget gitu, nyengat banget. Ketika saya longok, saya lihat ada seorang, nggak tahu duduk posisinya atau jongkok, tapi yang jelas itu di bawah, itu lagi buka sesuatu. Dalam mobil ini? Di luarnya, Oh, di luar. di balik mobilnya. Oh. Jadi posisi mobil seperti ini, nah ini ruang pompa. Nah, ini kan lot-lot parkir semua, lot-lot parkir. Ada satu mobil Kijang di sini sebelum masuk ke ruang pompa di sini. Itu. Jadi dari mobil ini, di balik mobil ini, itu ada perempuan lagi membuka sesuatu yang memang dari situ sumber baunya. Karena saya sebagai petugas hotel bagian keamanan, wajib saya tanya. Jadi saya harus samperin. Karena saya posisinya ada di balik mobil yang sisi lainnya, saya harus nyamperin dia lewat depan. Saya tanya, "Selamat malam, ada yang bisa saya bantu?" Dan dia nggak sama sekali nengok. Mungkin positif thinking saya, suara saya kurang kenceng. Oke. Saya semakin dekat, semakin saya kasih tahu lagi. "Selamat malam Ibu, mohon izin ada yang bisa saya bantu?" Dengan dia masih gresek plastiknya itu. Ketika dia nengok ke saya, posisi mukanya pucat dan di bawah bibirnya itu udah darah semua. Di situ saya menyadari kalau ini bukan bisa dibilang manusia. Oh, gila. Bisa dibilang bukan manusia. Jadi pada saat itu saya kaget. Saya istighfar, astagfirullahaladzim, gitu kan. Karena posisinya yang tadinya sepi, tiba-tiba saya teriak gitu, orang-orang langsung pada tanya, "Kenapa Dan?" "Enggak," saya bilang. Akhirnya saya tinggalin. Ketika saya berbalik, nggak ada apa-apa. Jadi bisa dibilang perempuan tadi itu, asumsi saya makan sesuatu yang ada dari plastik tadi. Posisinya ya nggak tahu apa yang ada di plastik, tapi yang jelas baunya bau amis. Iya, iya. Bau anyir tadi, bau darah tadi. Singkat cerita saya balik ke ruang kontrol. Ketemu lagi sama anggota saya. Namanya Ismi, petugas CCTV-nya yang standby pada saat itu. Saya bilang, "Mi, tolong cek kamera CCTV di basement 2 dekat ruang pompa." Dicek, dia ngelihat ada saya lewat. Di posisi mobil Kijang ini saya bilang, "Mobil ini dari mana? Dan penghuninya kemana?" "Emang kenapa Dan?" "Coba cari tahu," saya bilang. Jadi di playback lagi. Yang dia playback itu, dia dapat gambaran saya ketika kaget. Tapi karena posisinya si ibu ini blind spot, kamera CCTV kalang mobil, jadi nggak tahu ada sosok di sini. Ada orang di balik mobil itu yang lagi duduk atau meringkuk tadi sambil buka sesuatu. Iya, iya. Tapi di kamera itu jelas. Saya kaget. Karena kan kamera nggak merekam suara, tapi merekam gerakan doang dia kan. Jadi dia tahu kalau saya tuh kaget. "Komandan lihat apa?" "Di situ tadi ada ibu-ibu," saya bilang. "Perempuan. Dia pakai baju putih." "Baju atau dress?" "Ya, dress putih," saya bilang. "Kayak orang mau pergi pesta. Tapi dia lagi buka sesuatu." Di situ nggak kelihatan CCTV. Dicek playback. Dan ternyata mobil itu nggak bergerak sama sekali. Dan penghuninya pun nggak ada juga. Jadi nggak tahu mobil itu istilahnya kemana. Cuman yang saya tahu itu mobil ini udah lama nggak bergerak
Dan udah lama juga nggak ada yang keluar dan masuk dari mobil itu. Saya tanya anggota, itu sudah seminggu tidak bergerak. Diam di situ aja parkir. Diam aja, nggak ada mobil atau nggak ada orang yang datang ke mobil itu, maksudnya nggak ada yang datang, nggak ada yang keluar juga dari mobil itu. Jadi mobil Kijang kapsul ini benar-benar diam di situ, nggak tahu penghuninya siapa. Setelah dicari tahu, nggak bisa juga karena udah seminggu. Dan kekuatan rekaman CCTV di hotel pada saat itu cuman hanya bisa sampai 3 bulan. Jadi ada keterbatasan oleh harddisknya lah untuk menyimpan data. Jadi setelah 3 bulan, rekaman berikutnya akan hilang. Makanya sebelum hilang akan di backup dulu gitu kan, pakai harddisk baru. Jadi sampai saat itu pun masih menjadi misteri nih. Siapa sosok yang berada di samping mobil Kijang waktu itu? Terlepas dari itu saya tanya, ini udah seminggu, nggak ada juga yang nemuin? Nggak ada. Coba cari tahu. Karena biasanya di resepsionis ada namanya member parkir. Member parkir ini kan menggunakan STNK dengan plat nomor yang ada di mobil tersebut. Gitu kan. Saya coba catat, saya coba cari tahu, dan nggak ada juga data di resepsionis terkait mobil ini. Ya, karena memang gini, dari awal itu hotel saya tidak menerima atau melakukan pembayaran parkir. Jadi tamu atau penghuni siapapun boleh parkir di situ tanpa batas jam tertentu karena memang tidak ada tarif standar parkir dan bisa dibilang gratis lah. Nah, jadi curiga saya mobil ini dari luar langsung parkir ke situ. Cuma sudah ada setelah saya masuk ke dalam situ. Jadi setelah saya jadi supervisor, mobil itu sudah ada memang sebelumnya, tapi nggak ada yang tahu punya siapa. Akhirnya saya juga memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada supervisor in charge in-house-nya. Dan dia bilang, dia tahu mobil ini. Dia tahu punya salah satu bos penghuni apartemen. Jadi bukan penghuni hotel, penghuni apartemen yang dia parkir di situ. Cuman dari penjelasan dia, memang mobil ini udah rusak. Jadi nggak pernah bergerak lagi itu, atau keluar masuk udah nggak pernah lagi. Jadi memang mobil lama, udah rusak juga, jadi dibiarkan di dekat ruang pompa. Biar termonitor area CCTV juga gitu. Jadi takutnya mobil ini kenapa-napa. Tapi saya jelasin sama dia, karena bagaimanapun kalau penghuninya udah nggak ada, mobilnya juga nggak boleh di sini. Tapi dia bilang, ada kok penghuninya, cuman emang nggak selalu pulang. Jadi saat ini tuh, waktu itu dia bilang penghuninya ini ke Singapura. Yang punya. Jadi memang dia punya beberapa mobil, selain mobil Kijang itu dia punya beberapa mobil. Nah yang ibaratnya rusak ini dibiarkan di basement 2 itu tadi. Tapi sosok perempuan ini tadi itu nggak ada terkaitannya dengan pengguna atau yang punya mobil ini tadi. Cuman di situ masih menjadi sebuah misteri buat saya. Siapa sosok perempuan ini? Dan saya juga mencari tahu, bingung mau tanya ke siapa gitu kan? Karena memang secara pribadi mereka bilang nggak ada yang tahu. Jadi di rekaman CCTV juga nggak ada. Akhirnya juga saya bingung. Tapi setelah sudah pagi, saya kembali pulang, saya terima laporan kalau ada pihak dari kepolisian. Jadi pernah memang tempat ini mengalami kasus jam 8 pagi. Jam 8 pagi ada orang dari kepolisian datang, ada kurang lebih 6 orang pada saat itu. Dia datang membawa surat untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaporan lah. Jadi ada keluarga yang laporan kalau dia menerima ancaman. Ancaman berupa bisa dibilang apa ya, perampasan lah. Jadi ada keluarganya dia yang diculik, lalu minta tebusan. Pas dicek lokasinya dia di hotel kita ini. Oh, di hotel? Di hotel ini. Pada saat itu jam 8, karena saya sudah keburu pulang, baru saya terima laporan. Jadi mau nggak mau saya harus balik lagi nih untuk menghandle case ini gitu kan. Karena sebagai supervisor juga, saya harus bertanggung jawab. Mau nggak mau saya baru balik lagi ke hotel jam 9. Setelah saya jam 9 sampai di hotel, saya langsung ke ruang kontrol, ketemulah dengan pimpinan dari pihak kepolisian dan menjelaskan kronologisnya. Gimana tuh Bang kronologinya?
Jadi mereka juga terima laporan dari salah satu keluarga korban. Kalau mereka mendapatkan telepon terkait peneroran ini. Jadi mereka dimintain tebusan sekitar 50 juta waktu itu. Kalau enggak, keluarganya ini salah satunya akan Wow. Dan memang dia nggak ngirim Sherlock. Tapi pada saat itu, dia bisa tahu keberadaannya si korban ini dari handphone si korban. Karena iPhone pada saat itu udah canggih ya, udah bisa mendeteksi lokasi lah gitu, istilahnya menggunakan GPS, dan dicari tahu handphonenya ada di tempat kita. Pada saat polisi mau melakukan pemeriksaan, saya juga bilang, mohon izin komandan, kalau komandan datang mau melakukan pemeriksaan, kita punya 20 lantai, setiap lantai itu ada 7 kamar. Nggak mungkin kita cari tahu semua. Apalagi mereka nggak ada namanya. Jadi mau nggak mau, saya minta surat rekomendasi pemeriksaan CCTV. Jadi polisi untuk mereka itu harus ngeluarin surat dulu. Karena bagaimanapun juga kita punya aturan main sendiri. Karena kan rumah kita gitu. Jadi mau nggak mau ya mereka harus buat surat laporan ke polisian untuk permohonan ke hotel melakukan pemeriksaan CCTV. Setelah saya tunggu jam 10, surat itu baru datang. Oke, surat yang pemeriksaan itu? Pemeriksaan CCTV. Ya. Oke, saya udah dapat, baru kita cek nih kamera CCTV orang yang mereka maksud gitu. Karena pada saat itu statusnya bukan tamu check-in, tapi pengunjung si korban ini, pengunjung. Kita cek kamera CCTV, memang dia benar berkunjung ke kita pada pukul 11 malam di waktu hari sebelumnya pada saat itu. Jam 11 malam dijemput oleh 2 orang dari kamar. Kita cari tahu kamarnya kamar berapa, dia naik ke lantai berapa lewat kamera CCTV itu. Dia masuk ke lobi dengan 2 orang, setelah itu masuk ke lift lantai 11. Turun di lantai 11, dia belok kiri. Nah, di deretan itu ada 3 kamar. Ada 1107, 1105, dan 1106 posisinya. Jadi ketika kita cari tahu ternyata dia masuk ke 1107. Oke dong. Jadi pada saat kita udah tahu dia di 1107, baru saya dengan 4 orang polisi serta dari pihak supervisor resepsionis, dari supervisor in-house ngecek ke 1107. Status kamar masih DND. Jadi kalau di kamar hotel saya jelaskan DND itu kan nggak boleh diganggu. Oke. Jadi kita nggak bisa ngebel juga. Udah otomatis mati tuh. Karena posisinya lampu DND-nya nyala. Iya. Jadi kamar itu memang udah dibikin untuk jangan diganggu. Nah biasanya kalau kamar jangan diganggu, housekeeping pun nggak bisa masuk untuk bersihkan lah. Biasanya kan housekeeping itu kalau setiap pagi di hotel pasti membersihkan. Posisi kamar DND kita coba ketok, nggak ada respon. Coba cari tahu lagi sama resepsionis di bawah, ditelepon ke dalam, nggak ada yang ngangkat. Mau nggak mau, kita harus masuk menggunakan Mastercard. Jadi kita punya kunci master untuk buka pintu ini nih. Setelah kita buka, posisinya pintu masuk, sebelah kiri itu ada 1 kamar mandi sama 2 tempat tidur. Sebelah kanannya ada ruang tamu, ada sofa, ada 1 kamar lagi. Setelah itu dapur, baru balkon belakang. Jadi ini memang bisa dibilang kamar yang cukup besar untuk pertemuan mereka lah gitu pada saat itu. Setelah kita cari orang yang kita maksud ini itu tidak ada. Di kamar sebelah kiri nggak ada, di kamar mandi juga nggak ada, di ruang tamu nggak ada, dan kondisi kamar benar-benar bersih, benar-benar rapi, tidak berantakan sama sekali. Jadi bisa dibilang kayak nggak bekas diapa-apain nih kamar gitu. Biasanya kan orang kalau check-in ya kamar berantakan lah, banyak sampah atau segala macamnya seperti itu kan. Jadi pada saat cek ke kamar satu lagi yang sebelah kanan, memang udah nggak ada spraynya. Jadi kasur itu udah nggak ada spraynya. Kita cari tahu nih, ini kemana spraynya? Apa mungkin housekeeping nggak masak? Kan nggak mungkin juga. Jadi coba dicari tahu ke dapur, ke area belakang tempat jemuran. Kamar ini ditinggalin kosong. Ada 1 polisi yang tiba-tiba buka pintu balkon di belakang. Dia kaget.
ada pocong katanya. Oh. Kita juga kaget. Loh, kenapa Nan? Pada saat kita lihat, ternyata korban sudah menjadi bungkusan pocong dengan spray hotel. Gila. Ya. Dililitin spray? Iya, udah dibungkus rapi. Tinggal diangkat doang istilahnya seperti itu pada saat itu. Iya, iya. Jadi posisinya itu ada di balkon belakang, ditutupin sama meja setrika. Jadi dia ada di bawah meja setrika. Karena kita menemukan sudah korban dalam keadaan tidak bernyawa ya, pihak keluarga juga sudah tahu. Ya akhirnya mau nggak mau polisi melakukan investigasi lanjutan. Ya, dia manggil tim dari Inavis, manggil tim dari Resmob, manggil ambulan juga buat evakuasi si jenazah ini. Jadi kalau setelah dibuka itu di dalamnya dibungkus plastik bubble wrap. Jadi si korban itu dibungkus plastik bubble wrap dalamnya, baru luarnya itu pakai spray hotel. Udah putih. Dan posisinya udah tiduran memanjang, udah bener-bener kayak pocongan yang siap diangkat. Wah, gila sih. Ini kalau boleh tahu cewek cowok, Bang? Cowok. Cowok warga Cina Surabaya. Backgroundnya dokter sih. Profilnya backgroundnya dokter. Mungkin kalau umur kurang lebih 30-an ke atas lah. Oke. Jadi pada saat dievakuasi, dicari tahu, proses evakuasi belum selesai, resepsionis laporan kalau dia menerima telepon dari salah satu tamu yang menginap di 1107. Oke. Pada saat itu resepsionisnya wanita. Dia laporan kalau kamarnya jangan dibersihin karena dia mau bisa dibilang perpanjang. Kalau perpanjang itu kan extend. Kalau di kamar hotel itu bisa emang extend. Bisa perpanjangan waktu gitu. Karena kan harusnya 1 malam ini doang dia. Dan sebenarnya resepsionis ini udah tahu kalau kamar dia itu udah dibuka paksa gitu. Dari DND tadi gitu kan. Tapi posisinya si pelaku-pelaku ini nggak tahu kalau kamarnya itu sebenarnya udah dibuka oleh polisi dan dari tim hotel juga udah tahu gitu kan. Oke. Jadi karena dia nelpon mau extend, si resepsionis ini mengiyakan. Oke. Boleh katanya, karena ada pancingan, karena ada kemungkinan mereka akan balik lagi untuk bayar biaya extend ini tadi. Itu kan. Setelah itu kita menerima laporan dari resepsionis melalui dari GM-nya atau dari supervisornya si resepsionis bahwasannya orang-orang di 1107 ini akan balik lagi untuk bayar extend. Jadi tim security dan tim pihak kepolisian bekerja sama untuk menangkap pelaku pada saat mereka kembali ke hotel untuk melakukan pembayaran extend kamar ini tadi gitu kan. Tapi proses evakuasi tetap berlanjut, korban dibawa lewat lift service karena untuk menghindari pertanyaan dari banyak orang. Oh iya, iya. Karena kan sudah berbentuk bisa dibilang udah jadi lah pada saat itu kan. Jadi dilewatin lift service langsung turun ke basement 1. Jadi nggak lewat lobby hotel lagi gitu kan. Jadi lewat pintu karyawan lah istilahnya seperti itu. Dijemput dan dibawa ke waktu itu Kramat Jati. RS Polri. RS Polri Kramat Jati. Selepas itu saya sudah nggak tahu lah seperti apa kelanjutannya. Tapi kita berfokus pada pelaku. Ya. Karena kan mereka bilang mau extend kamar nih. Artinya mereka akan balik lagi untuk bayar service charge-nya lah istilahnya seperti itu. Jadi ditungguin seharian sampai sore. Itu belum ada tanda-tanda dari mereka untuk datang. Dan dari pihak resepsionis pun belum menerima kabar lagi. Tuh. Tapi resepsionis ini punya data pribadi, nomor telepon, punya data KTP-nya si orang yang check-in di 1107. Dan dihubungin, katanya dia bilang nanti malam mereka akan pulang lagi. Dan benar, pada saat malam hari, mungkin mereka juga nggak nyadar kalau mereka udah lagi diintai lah istilahnya sama kita gitu kan. Dan saya juga sampai jam 8 malam masih di sana. Sekitar jam 9 itu ada satu orang yang datang itu bilang mau bayar extend kamar. Nah ini yang kita curigain salah satunya itu. Cewek atau cowok nih? Cowok. Setelah satunya ketahuan, kita tangkap di Kuningan pada saat itu. Dan dia ngasih tahu teman-temannya di mana-mana aja gitu. Karena pada saat itu pelakunya ternyata ada 6 orang. Wah, 6 orang? 6 orang. Gila. Ya bisa dibilang nggak sengaja kalau kata mereka. Terus?
Jadi niatnya cuma untuk mengancam, ternyata sampai menghilangkan itu. Tadinya cuma minta buat pengancaman doang, penebusan. Kalau sampai nggak bayar tebusan, ini akan ternyata beneran. Malah terjadi beneran dan mereka pun juga nggak menyangka-nyangka. Itu gimana dia ngelakuinnya, Bang? Jadi kalau dari proses olah TKP-nya setelah 3 bulan, posisi... Lalu nih, 3 bulan maksudnya? Iya, 3 bulan. 3 bulan? Jadi untuk menangkap 6 orang ini butuh waktu 3 bulan waktu itu. Oh, dari kejadian, proses penangkapannya 3 bulan? Ya, proses investigasi, lanjutan, mencari dalang, terus mencari motifnya apa, baru bisa melakukan proses olah TKP setelah lengkap semua berkasnya kan. Iya. Jadi pada saat olah TKP itu dijelaskan mereka ini nindihin. Kalau kita apa ya, bisa dibilang disekep gitu, disekep gitu. Disekep, di atasnya itu ada 5 orang. Jadi kemungkinan bisa dibilang sampai kehabisan napas gitu. Cuman disekap doang, disekap. Jadi ditindihin 5 orang, korbannya tiduran, ditindihin 5 orang, mukanya ditutup bantal, akhirnya mungkin kehabisan napas. Karena emang nggak ada bekas luka dan nggak ada juga darah di situ pada saat itu. Terlepas dari fase 3 bulan ini, mulai gara-gara kejadian itu, kejadian-kejadian aneh berikutnya jadi terjadi. Dari pada saat penangkapan hari pertama, seminggu tempat itu udah di closing oleh polisi, udah dipasangin polis line. Ya. Jadi satu lantai di 11 itu sudah dipasangin polis line dan dibikin tulisan under construction. Apa tuh artinya? Dalam perbaikan. Oke. Jadi untuk bisa dibilang mengelabui atau biar menghilangkan curiga dari yang lain lah. Jadi dibikin under construction. Biar kesana tuh kamar lagi perbaiki. Lagi gitu perbaiki semua gitu. Jadi yang ditutup pada saat itu awalnya cuman 1107-nya aja. 1107-nya aja. Jadi di pintunya itu udah ada tirai putih tulisan under construction. Jadi dalam perbaikan kamar ini. Jadi pada saat seminggu pertama hanya 1 kamar yang ditutup. Kamar lain dibiarkan tetap dijual. Gitu kan. Tapi mulai banyak keanehan-keanehan yang bisa dibilang mengganggu satu lantai itu. Satu lantai itu. Gimana tuh awalnya sampai ada keanehan-keanehannya, Bang? Seminggu setelah kejadian itu, saya menerima laporan, ada komplain, ada satu keluarga, bisa dibilang dari Palembang waktu itu, dari Sumatera. Dia itu nginep 2 orang cowok, 1 orang cewek, dan 2 anak kecil. Berarti ada 5 orang. Iya. Ada 5 orang. Mereka itu merasa pas saat mereka tidur, selimutnya itu ada yang narik. Selimutnya ada yang narik. Ini kan bisa dibilang hotel bintang 5. Kalau ada laporan komplain seperti itu juga resepsionis nggak akan menceritakan sebenarnya apa sih yang terjadi. Jadi bagaimanapun sebisanya kita menenangkan tamu supaya tidak merasa takut gitu. Ataupun curiga lah dengan sesuatu yang terjadi di kamar sebelahnya. Karena pada saat ini gangguannya itu dari kamar 1106. Yang kita tahu sebelahnya 1107. Jadi sebelah-sebelahan doang nih gangguannya. Gitu kan. Jadi pada saat mereka tidur, komplainnya selimutnya ada yang narik. Itu udah komplain malam, dia telepon. Tapi resepsionis cuma bilang, mungkin ibu tidurnya berbarengan dengan yang lain. Jadi merasa ditarik. Oke, jadi positif thinkingnya seperti itu. Setelah itu nggak lama jam 1 malam, informasinya dia nelpon lagi. Dia merasa tempatnya ini goyang. Tempatnya, kasurnya goyang. Tempat tidurnya dia merasa goyang. Apakah kemungkinan ada gempa? Tapi dijelaskan bahwasannya tidak ada terjadi getaran atau apapun gitu kan. Tapi dia merasa tempat tidurnya goyang. Jadi pada saat itu saya pun menerima laporan dari resepsionis untuk mengecek kamar. Tolong Pak Yuda, kamar ini 1106 dicek. Loh, saya tahu loh, seminggu yang lalu 1107 masih under construction, ini bekas apa gitu kan. Karena saya tahu kamar 1106 mengalami gangguan, saya ngajak anggota saya 1. Tim patroli. Tim patroli saya kontak. Pat, merapat Pat, temenin 1106 buat ngecek. Ada apa sih ini kan? Jam berapa itu Abang mulai? Jam 1 pagi. Kita cek ke 11. Si Padli ini udah tahu. Dan ini kan 11-nya masih
Udah saya bilang, kita cek aja dulu, positive thinking aja sih saya bilang. Karena kan ibaratnya walaupun 1107 masih garis polisi, udah diambil ini, istilahnya seperti itu. Kita cek ke 1106, ke gangguan yang tadi ibu itu bilang katanya kasurnya goyang. Kemungkinan mungkin kalau saya positive thinking ya, engselnya rusak. Bisa jadi, karena kan ada kasur itu punya kaki-kaki. Kemungkinan kakinya ada yang nggak seimbang, akhirnya mereka gerak-gerak merasa goyang. Jadi positive thinkingnya seperti itu. Saya cek. Ketika saya cek normal, emang nggak ada yang goyang, maksudnya nggak seimbang semua gitu. Kaki-kakinya juga nggak ada yang patah. Saya bilang sama ibu itu, Bu, ini nggak ada yang rusak, nggak apa-apa, istirahat lagi aja, saya bilang. Akhirnya kayaknya mungkin ibu ini merasa ada sesuatu yang salah. Dia bilang sama saya, Pak, saya tadi ngerasa selimut saya ditarik. Selimutnya ada yang narik. Akhirnya teman saya ini bilang ke ibu itu, ya mungkin perasaan ibu aja, ibu mungkin capek, jadi ngerasanya aneh-aneh, tapi nggak ada apa-apa kok, gitu kan. Cuman mungkin ibu ini sensitif, karena dia dari jauh juga kita nggak tahu ya, mungkin dia sensitif atau gimana. Dia tahu kalau ini ada sesuatu yang salah. Oh, dia kayak udah merasa lah gitu ya? Ya, mungkin dia merasakan sesuatu yang bisa dibilang nggak mau diceritain ke kita, tapi dia tahu sebenarnya. Sampai akhirnya dia minta, Pak, saya bisa nggak sih pindah kamar di jam 1 pagi nih? Kalau pindah kamar coba tanya ke resepsionis, Bu, biar dicek ketersediaan kamarnya gitu kan. Tapi memang dia langsung telepon resepsionis dan nggak ada kamar. Karena posisi kamar pada itu udah full, dan ada pun beberapa kamar yang belum bisa dibilang belum dibersihin lah, bekas tamu check out gitu kan. Jadi memang dia nggak bisa pindah kamar gitu, mau nggak mau ya dia harus terima kamar ini gitu. Jadi pada saat itu saya bilang, nggak apa-apa ibu tidur lagi aja. Kalau memang sekiranya nanti ibu masih nggak enak, mungkin besok bisa kita usahakan untuk pindah kamar gitu, atau nunggu pagi atau nunggu siang gitu kan. Karena kan kita juga harus nunggu housekeeping juga untuk nyiapin kamar pada saat itu. Akhirnya dia mutusin, ya udah Pak, nggak apa-apa, saya istirahat lagi aja. Ketika kita balik dari 1106, nunggu di koridor lift lantai 11, saya pencet turun, ting, Padli udah bilang sama saya, Dan, kok bau ini? Saya bilang, udah diem kamu. Bau apa? Jadi ada bau dupa. Oh, bau dupa. Karena yang korban pada saat itu kan orang Cina ini ya, Cina Surabaya. Cina kan biasa kalau beribadah pakai dupa untuk sembayang. Saya bilang, udah diem kamu, jangan bikin-bikin. Tapi bau dupa dan nyium kan? Saya nyium, saya bilang. Saya nyium, dan posisi kita itu kalau dari 1106 ke koridor, 1107 ada di sebelah kanan kita. Ada di sebelah kanan kita. Jadi saya bilang, karena saya nyium, udah kamu diem aja, nggak usah ngomong dulu. Ini kita masih di 11, saya bilang nih. Lift kebuka, kita masuk. Saya tekan L, balik ke lobby. Balik ke lobby, pintu lift harusnya ketutup. Tapi ketika ketutup, kebuka sendiri. Jadi posisinya kayak ada yang mencet lagi gitu. Karena biasanya ketika kita naik lift, pintu udah mau ketutup rapet, kalau ada yang mencet lagi otomatis akan kebuka. Seperti itu. Loh, kebuka lagi, masih di 11. Nah, di situ ada tombol yang buat nutup. Tombol pintu lift buat nutup. Saya tutup, saya pencet buat tutup. Nggak mau ketutup dia. Kayak seakan-akan ada yang ngalangin sensor. Karena di lift itu kan punya sensor safety. Jadi orang itu nggak bakal kejepit gitu. Kalau orang itu udah pergi dari sensor, baru dia mau nutup. Loh, kenapa ini? Saya bilang. Kok nggak mau nih, Pak? Waduh, dan jangan-jangan. Udah, saya bilang positif aja, mungkin liftnya error. Saya bilang kan. Ya udah kita keluar dulu. Keluar, pencet dulu, turunin. Liftnya langsung tutup dan turun. Tapi kita masih di 11. Loh, gimana ini? Saya bilang. Ya udah, tunggu aja lift berikutnya. Tunggu lagi. Pada saat tunggu, saya ini curiga. Kayak ada yang ngeliatin aja dari tadi. Ada yang ngerasa mantau nih. Saya bilang apa Padli? Pat, kamu berasa? Iya Dan, kayak ada yang ngeliatin ya. Ya udah, saya bilang, jangan ngomong apa-apa lagi nih. Karena udah mulai makin kayak kenceng banget baunya. Karena bau dupa itu kalau kita yang nggak suka dupa tuh nyengat baunya. Bau harum tapi nyengat baunya tuh. Jadi kita nunggu lift berikutnya. Ketika lift ini kebuka, saya langsung masuk. Padli masuk. Tapi masih nggak mau ketutup. Saya bilang sama Padli, Pat, ini gimana?
Coba Dan pencet lantai lain. Saya pencet lah ke lantai 5. Ketika di lantai 5 mau dia ketutup. Jadi dari 11 itu ke 5. Karena kan biasanya 4 juga nggak ada. Jadi dari 5 itu langsung ke 3, ke 2 baru ke 1. Ketika di lantai 5 kita normal, udah nggak ada bau yang tadi. Baru dia mau ke lantai 1. Jadi seakan-akan ada yang mau ikut turun, tapi nggak mau ke bawah gitu loh. Jadi maunya ya stay di lantai itu aja. Karena bagaimanapun lift itu ketika sensornya masih dihalangin oleh benda atau apapun itu ya pasti nggak bakalan ketutup. Mungkin kalau benda kecil masih mau lah dia nutup. Tapi kalau ada orang pas di depan pintu itu nggak bakalan dia mau. Karena kan udah otomatis safety-nya seperti itu sih memang. Jadi pada saat saya turun ke resepsionis, saya laporan. Waktu itu teman resepsionis saya cowok juga. Saya udah jelasin ke ibunya, dia minta pindah kamar. Iya, tapi nggak ada kamarnya Dan. Ya udah kalau nggak ada besok aja siapin buat dia, saya bilang. Terus saya ceritain, gue tadi di 11 nggak bisa turun, liftnya nggak mau turun. Wah masa sih kata dia, orang tadi gue liat liftnya turun kok kata dia, sampai bawah kebuka nggak ada orang. Itu lift pertama saya bilang. Cuma pada saat saya keluar lagi, liftnya baru mau turun. Pantes katanya, kaget tadi saya bilang, posisinya itu lift ini kosong tapi kebuka, kayak ada orang yang naik tapi nggak ada orangnya di dalam. Saya langsung ke ruang kontrol, balik lagi ke basement 1, ke CCTV. Saya tanya sama petugas CCTV, coba tolong dicek ke lantai 11 tadi saya berdua sama Fadli, ada apa sih? Kenapa liftnya ini tadi nggak menutup? Karena di ruang kontrol lengkap, ada khusus buat lift juga gitu, apakah emang trouble atau ke error atau gimana. Jadi saya buat mastiin aja kalau itu ya bisa dibilang sistem yang error gitulah istilahnya seperti itu. Jadi pada saat dicek ya sistemnya normal, sensornya nggak bunyi gitu. Karena biasanya lift itu sensor akan bunyi ketika salah satunya muatannya berat, overload pasti bunyi gitu. Atau ada yang menghalangi sensor dia terlalu lama pasti bunyi juga dan liftnya itu akan otomatis nutup biasanya. Tapi pada saat itu lift ini nggak mau nutup sama sekali. Ketika kita pencet ke lobby, kemungkinan ada yang mau ngikut, tapi dia nggak mau turun. Maunya ke lantai lain. Ya, saya sih masih positive thinking, bukan sosok yang waktu itu meninggal. Saya cuma bisa bilang sistem error lah pada saat itu. Ketika itu sudah sampai pagi, setelah pagi itu, si tamu tadi, yang ibu-ibu komplain dari 11.06, dia sudah turun ada di lobby duluan. Udah siap-siap mau check out. Padahal posisinya dia itu pesan kamar untuk seminggu. Ditanya sama resepsionis pada saat itu, katanya dia mau check out. Pada saat itu emang dia minta saya untuk ngecek kamar. Jadi kalau tamu check out itu wajib dicek kan. Apalagi kalau skipping belum ada, kita pihak security harus ngecek. Mastiin kalau semua barang-barang dalam hotel itu nggak keluar. Takutnya apa remote atau TV atau apa ada yang dibawa keluar gitu kan. Jadi kita cek dulu. Saya bilang, ini 11.06 beneran mau check out? Iya katanya dia mau check out. Bukannya dia seminggu? Iya sih, tapi kenapa dia check out? Saya bilang. Nggak tahu. Emang ada apa? Jadi karena yang resepsionis pagi ini udah ganti orang, udah dengan si paginya yang perempuan. Jadi dia nggak tahu kalau semalam ada apa gitu. Dan yang shift malam juga temannya nggak cerita kalau si ibu ini semalam habis komplain, tuh kan? Dia taunya ibu ini mau check out aja. Dia minta tolong security buat ngecek kamar. Saya bilang kamar sih aman. Kalau dia mau check out ya udah nggak apa-apa check out aja. Tapi sebelum itu saya curiga nih, kenapa dia mau check out? Padahal bisa dibilang dia booking kamar buat seminggu. Tapi saya bilang sama si resepsionis ini teman saya yang perempuan itu, coba dicari tahu dulu alasannya kenapa. Kenapa dia mau check out dan ada urusan apa gitu kan. Karena posisinya emang dia di situ sampai 7 hari. Karena kan di sistem terbaca check-in sampai tanggal berapa, check out sampai tanggal berapa itu ada. Jadi pada saat dia tanya, baru dia tahu kalau semalam ada gangguan. Bahkan kata dia ada perempuan yang masuk ke dalam mimpi dia. Ya, kita kan namanya orang awam ya, apalagi di hotel. Nggak menganggap itu sebagai sesuatu yang serius gitu. Karena juga bingung kalau komplain di hotel berbicara tentang hantu. Ini hotel masalahnya, bukan tempat bisa dibilang tempat inilah yang menyeramkan lah istilahnya seperti itu. Tapi dia
Dia komplainnya seperti itu. Makanya setelah saya temuin di lobi, saya bicara sama ibunya, kalau bisa ibu pindah kamar aja. Tuh. Dan ibunya tahu kalau sesuatu itu pernah terjadi di sini. Karena memang ibunya ini ternyata bisa dibilang peka terhadap hal-hal yang berbau mistis tadi. Mungkin ya saya nggak tahu karena kan dia orang Palembang juga. Mungkin dia bisa atau dia ngerti gitu kan. Karena kan saya juga nggak paham. Tapi karena ibu ini tahu sesuatu yang salah pernah terjadi di situ, ya dia memutuskan untuk check out dan cari hotel baru. Tapi saya saranin kalau bisa ibu pindah kamar aja ke bawah, ke lantai yang lebih dekat dengan lobi. Akhirnya dia mau, dan dia bilang, kalau ada nggak apa-apa, saya lebih baik pindah kamar daripada saya check out. Saya ngomong sama resepsionis yang si pagi, dia mau pindah kamar, ada nggak? Kalau jam segini, karena pada saat itu pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi itu kan masih banyak tamu. Masih ada kamar yang belum diberesin. Kalau mau ibu nunggu sampai jam 10. Nanti biar kamarnya disiapin housekeeping dulu. Akhirnya mau nggak mau dia nunggu. Dia untuk dapat kamar baru di lantai 10. Dan di lantai 10 ini masih bisa dibilang, ya tadi, atasnya lantai 11, bawahnya lantai 10. Jadi bisa dibilang masih kena lah gitu kan, atas bawah gitu. Tapi ibunya nggak mau kalau di lantai 10, dia maunya di lantai 3. Lebih dekat kata dia. Alasannya dia takut ketinggian. Oke, nggak apa-apa. Akhirnya dia mau nunggu. Setelah dia nunggu sampai setengah 11, karena saya sudah keburu pulang, saya udah nggak tahu lagi tuh ibu itu masuk ke lantai berapa dan kamar berapa gitu kan. Setelah pas sampai rumah, saya juga langsung istirahat sih. Setelah itu ya saya normal lah ya, tidur, nggak ada gangguan apa-apa gitu. Ibaratnya di tempat saya waktu itu nggak ada sesuatu yang aneh-aneh juga gitu kan. Apalagi setelah mengalami gangguan-gangguan seperti itu ya, saya cuma terima laporan dari anggota-anggota saya kalau mereka mengalami hal yang sama juga. Jadi bukan hanya gangguan ini terjadi sama kita doang, tapi sama tamu, bahkan sama karyawan-karyawan pun sama. Semua mengalami hal yang sama juga, kayak gitu. Setelah itu, saya masuk pagi, itu ketemu jam 9. Jam 9 pagi, saya berinisiatif buat melakukan patroli. Patroli lah ke lantai. Memastikan itu nggak ada kebocoran sama pipa atau yang lainnya gitu kan. Jadi pada saat saya turun dari lantai 12, saya ini baru ngeh kalau saya itu ternyata di lantai 11. Wah, kok di lantai 11? Padahal saya tadi mau ngelewatin gitu, karena saya tahu pernah ada sesuatu yang terjadi nih di lantai 11. Jadi ketika saya di lantai 11, saya mau ngecek ke ruang air, di ruang pipa, ketemu dengan salah satu korban pada saat itu. Pada saat tanggal berapa, 18 Maret waktu itu 2022, si Cina Surabaya ini. Posisinya dia berdiri keluar dari koridor 1107 dan saya ada di lift, di depan koridor lift pertama. Pertama itu kalau dia mau datang pasti selalu cium bau dupa. Bau dupa. Setelah muncul bau dupa semakin kenceng, baru dia akan muncul. Pada saat dia muncul, posisinya itu berdiri, badan gemuk, matanya udah hitam, kulitnya udah pucat. Pada saat itu ketemu saya. Pada saat saya ngelihat ke sebelah kanan, saya pikir tadinya tamu, dia juga nengok ke saya. Jadi posisinya kita saling tengok lah, istilahnya seperti itu. Saling tengok. Pada saat saya nengok ke dia, saya sempat kaget, astagfirullahaladzim. Karena posisinya itu pagi gitu loh. Ini pagi, bukan malam gitu. Mungkin kalau malam saya akan lebih hati-hati atau lebih was-was lah. Tapi ini pagi saya bilang nih. Tapi karena saya udah ngelihat dia, astagfirullahaladzim. Ini nunggu lift juga nggak kebuka-buka gitu kan. Karena saya udah scare duluan, sudah takut duluan. Jadi mau nggak mau saya harus lewat tangga darurat lagi. Turun dari 11 sampai lantai 1. Muter-muter lewat tangga itu, udah nggak berhenti-berhenti saya. Sampai di bawah baru saya laporan.
laporan ke anggota saya yang ada di lobi. Saya bilang ke dia, gue di 11 nyium bau dupa, kuat banget katanya. Iya emang kadang suka gitu dan kalau pagi. Masa iya sih? Iya, tim patroli juga kadang suka nyium kata dia. Wah saya bilang ini nggak beres nih tempat saya gitu ini. Jadi pada saat kejadian itu mulailah nih timbul banyak gangguan-gangguan. Yang tadinya cuma 1107 doang yang ditutup menjadi satu lantai. Menjadi full satu lantai 11 itu ditutup. Karena beberapa tamu komplain mulai dari bau dupa, mulai dari ditampakin perempuan, ditampakin hantu laki-laki, bahkan sampai yang lebih kuat itu tadi, kasurnya berasa digoyang-goyang. Memang agak-agak usil ya, karena memang kita tahu dia keadaan yang dia juga nggak mau gitu. Biasa namanya tempat kalau udah di bekas orang kasus pasti meninggalkan masa-masa kelam atau masa-masa ya bisa dibilang menyeramkan lah. Jadi ditutup tuh satu lantai sampai 3 bulan. 3 bulan setelah proses olah TKP selesai, investigasi, terus pelakunya udah ketangkap semua, baru normal dibuka kembali. Jadi setelah 3 bulan itu baru dibuka kembali. Udah normal lagi sih kemarin itu pada saat dibuka, sebelum dibuka kita ngadain selamatan lah. Jadi pada saat pas hari Jumat juga, jadi manggil ustadz, manggil beberapa anak-anak ya, yatim piatu untuk selamatan juga di kamar 1107. Pada saat itu selamatannya habis asar sih. Habis asar, selamatan, manggil anak yatim, ada Pak Ustadz juga, sebentar doang baca Yasin dan lain-lain, habis itu langsung pulang. Tetapi nggak membuat apa yang ada di dalamnya itu bisa dibilang tenang, gitu loh. Karena posisinya tadi dia meninggal dalam keadaan yang tidak wajar, yang dimana dia nggak mau meninggal dalam keadaan seperti ini gitu. Tapi kembali lagi, gangguan itu masih terus ada. Sampai puncaknya saya pribadi di 2023 ketika ada seorang tamu yang meninggal karena serangan jantung. Jadi tamu ini bisa dibilang meninggal dalam keadaan serangan jantung itu memang tamu ini udah tua juga. Dia mengalami serangan jantung bisa dibilang kenapa ya? Karena emang udah dari riwayat mungkin ya. Tapi ada juga yang berspekulasi dia OD gitu. Karena salah satu obat dia OD. Tapi sepengalaman saya kalau orang OD biasanya mulutnya akan berbusa. Nah ini gak berbusa sama sekali dan dia meninggal dalam keadaan tidur. Biasanya orang kalau kena serangan jantung kan ada reaksi dulu. Gak tiba-tiba dia tidur langsung bles lewat udah. Gak mungkin juga, biasanya kan seperti itu. Ini saya merasa ada sesuatu juga yang aneh. Gitu kan. Makanya setelah seminggu dari kejadian orang Rusia ini meninggal karena serangan jantung, saya memutuskan untuk mencari tempat baru sih. Karena kembali lagi sih, saya kan kerja mencari tempat nyaman ya. Di sini 3 tahun sepengalaman saya sudah 8 kasus yang bisa dibilang orang meninggal. Tuh. Makanya bisa dibilang historinya tempat ini ya banyak hal yang menyeramkan juga gitu kan. Pindah ke tempat baru, dimutasi ke daerah Jakarta juga, gedung perkantoran. Kalau kita tahu itu gedung perkantoran ini bisa dibilang gedung yang baru pada saat itu saya pindah. Karena benar-benar baru set up, baru jadi, masih banyak perbaikan. Karena memang gedung baru jadi gitu kan. Gedung itu memiliki 40 lantai. 40 lantai itu sampai di basement 4. Jadi lantainya 40, basementnya 4. Dan itu bisa dibilang gedung tertinggi selama saya jaga pada saat itu. Pada saat itu yayasan saya masih baru di situ, baru set up. Jadi banyak hal yang harus saya lakuin nih. Salah satunya tadi, saya harus bikin titik-titik patroli, harus naik ke atas buat nempel-nempelin atau buat setup anggota gitu kan. Pada saat saya nempel-nempelin titik-titik patroli ini dari lantai ke lantai, itu saya udah curiga.
ini gedung baru, bener-bener baru, karena bisa dibilang setiap lantainya aja belum ada keramik, masih cor-coran gitu kan. Dan karena memang ini khusus buat perkantoran dan nantinya akan disewakan oleh beberapa kantor, jadi belum dibangun sama sekali dalamnya. Cuman tampak luarnya aja gedung ini tinggi, berkaca, mewah, tapi dalamnya ya tadi belum ada apa-apa gitu. Masih beton semua, masih cor-coran semua, masih debu. Kabel listrik belum ada gitu kan. Jadi pada saat saya setup, saya pasang-pasangin titik-titik patroli, semua masih berlangsung normal. Karena pada saat itu kondisinya pagi. Jadi pagi itu saya masuk, saya masih masangin titik patroli sama komandan saya, bisa dibilang area manager saya lah. Bisa setup sama area manager, pasang-pasangin titik. Trainernya itu mulai seminggu. Seminggu setelah saya setup, ini baru running. Security baru mulai jaga, gitu. Istilahnya security baru pertama kali jaga untuk shift yang pertama. Memang pada shift pertama pada saat itu yang jaga area manager saya dengan anggota-anggota security yang lain. Nah saya di malamnya. Karena ketika di gedung ini beda dengan aturan gedung sebelumnya. Kalau di sini 12 jam, kalau yang sebelumnya kan 8 jam. Jadi di sini 12 jam, saya masuk malam itu dari jam 8 sampai ke 8 pagi pada saat ini. Jadi ketika pindah ke gedungnya ini, aturannya jadi bermain 12 jam. Nah saya di malam, namanya gedung baru dan belum ada penyewa, masuk malam patroli di atas itu benar-benar gelap. Jadi kita cuma memanfaatkan dari cahaya senter sama cahaya dari gedung-gedung sebelahnya. Karena bisa dibilang gedung perkantoran ini di tengah-tengah ibu kota lah. Banyak cahaya-cahaya gedung yang masuk atau cahaya-cahaya bulan. Jadi kalau ditanya, ya benar-benar baru gitu. Karena emang gedung baru jadi, operasionalnya juga baru, dan security-nya juga baru. Jadi dapat tempat seperti itu, bisa dibilang kalau saya pribadi, unik gitu. Karena biasanya saya dapat tempat project atau area itu yang udah jadi. Ibaratnya karena biasanya pengalamannya hotel, lantainya udah rapi, penerangannya udah ada. Nah dapat gedung kayak gini, belum ada penerangan, lantainya masih beton, masih debuan semua gitu kan. Jadi pada saat tim patroli malam pertama naik, saya arahin anggota saya berdua untuk patroli. Jadi dua-duanya ini, yang satu orang Medan, yang satu orang Timur. Orang-orang berani semua nih pikir saya nih kan. Aman harusnya nih kan. Mereka patroli. Jadi kalau dulu itu patroli masih menggunakan sistem Amano. Amano itu kayak stick dia. Stick yang harus ditempelin ke pin magnet yang ada di tiap-tiap lantai untuk nge-record dia biasanya tuh. Saya pikir mereka berdua ini orang-orang yang bisa dibilang berani gitu kan. Karena posisinya mereka berdua patrolinya nggak sendiri gitu. Tapi ternyata ya tadi baru mereka mulai patroli di jam 9, setengah 10 lah pada saat itu, setengah 10-an. Naik mereka ke lantai 40. Gak lama 10 menit kemudian mereka turun lagi ke bawah. Saya tanya, kenapa nggak patroli? Jindan, di atas gelap. Lah, ya emang gelap saya bilang, karena kan posisinya ini gedung baru. Kamu harus bawa senter. Saya kasih senter ke dia. Tetap aja dia nggak berani. Karena katanya di pintu kamar mandinya, memang setiap lantai punya kamar mandinya sendiri ya. Di pintu kamar mandinya ada yang gedor-gedor dan itu kenceng banget. Ada suara gedor-gedor dari dalam pintunya. Jadi di lantai itu ada kamar mandi semuanya. Kamar mandi pria, kamar mandi wanita, sama kamar mandi VIP. Nah yang terkunci itu kamar mandi VIP biasanya. Karena biasanya khusus untuk bos-bos lah. Kalau nanti ada yang nyewa kantor di situ, khusus bos atau khusus owner, dia pakai kamar mandi VIP. Di lantai 38, itu toilet VIP-nya kayak ada yang gedor-gedor dari dalam. Suara dentuman tuh. Dor gitu. Akhirnya saya curiga. Saya cek juga nih. Bener nggak apa yang kata dia? Tapi saya nggak sendiri. Saya ajak engineering 2 orang buat ngecek. Pak, temenin saya ngecek. Lantai 38 nih katanya ada suara pintu ngedor katanya. Pikir saya takut ada yang rusak kali kan, namanya juga gedung baru gitu. Takut ada yang rusak. Ketika sampai atas, keluar dari lift, itu posisinya dia ada di sebelah kanan.
Jadi kita harus muter ke kanan dulu, nanti ketemu sama dia tuh di sebelah kanan toilet VIP. Begitu keluar lift, kita udah dengar ada suara emang kenceng, dung dung dung, kayak ada suara orang dari dalam toilet itu minta bukain, gitu loh. Bener-bener kenceng, dung dung dung. Tapi namanya itu toilet VIP, kita nggak punya kuncinya, nggak punya akses cardnya. Jadi kita harus ngajak engineering nih, biar dibongkar paksa sama dia. Kalau emang beneran ada orang dalamnya. Saya samperin di situ. Saya ngajak anggota saya juga tadi kan. Ketika saya sampai di depan pintu itu masih bunyi kenceng juga. Sampai saya curiga, apa beneran ada orang dalamnya ini? Tapi nggak mungkin pikir saya, tempat gelap kayak gini. Nah, kata engineering ini, coba dibuka dulu aja katanya. Takutnya emang rusak sistemnya atau gimana gitu kan. Karena emang mereka semua menggunakan akses card pintunya. Jadi mau nggak mau ya dirusak dulu akses cardnya gitu. Atau dibikin manual pintunya. Jadi jangan dibikin tertutup ketika udah terbuka. Pada saat terbuka itu kosong dan suaranya berhenti. Jadi nggak ada bisa dibilang nggak ada apa-apa dalamnya gitu loh. Cuman ada wastafel, cuman ada toilet duduk, udah nggak ada apa-apa lagi, nggak ada isinya, nggak ada orangnya gitu. Tapi pada saat pintu itu terbuka, suaranya udah hilang, udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi bisa dibilang apa ya? Kita juga nggak ngelihat ada orang di dalamnya gitu. Tapi ketika pintu itu udah dibuka, suaranya itu hilang, berhenti. Pesan dari engineering yang memang udah lama di situ, karena dia bekas juga di situ. Kalau patroli, kata dia kalau bisa permisi dulu lah, karena ini kan gedung baru katanya. Dan tempatnya juga masih baru dan kalian juga baru, kalau bisa permisi dulu. Oke, saya bilang. Nanti saya sampein Pak sama anggota saya gitu. Kalau lewat-lewat itu harus permisi dulu istilahnya. Mungkin dia ngelihat sesuatu atau dia mungkin ngerasa sesuatu nih si engineering ini. Ya kalau saya pribadi kan tadi nggak bisa tahu ada apanya gitu, kecuali memang kelihatan sosoknya. Tapi benar-benar ketika pintu itu terbuka, suaranya hilang, nggak ada lagi gitu kan. Sehingga setelah itu ya saya turun lah sama engineering. Anggota saya nih, saya suruh lanjut. Udah kamu patroli lagi, saya bilang. Lanjutin sampai bawah, nanti kalau ada apa-apa kontak aja. Saya turun. Anggota saya ngelanjutin patroli lewat tangga darurat. Lewat tangga darurat, saya turun lewat lift ke bawah, ke loading dock. Di situ dia baru cerita sampai bawah tuh, engineering ini. Kalau dulu memang tempat ini tanah kosong tadinya. Tanah kosong, terus pada saat proses pembangunannya sempat terhenti karena COVID pada saat itu kan. COVID, jadi nggak boleh pada membangun gedung dulu atau nggak boleh ada kumpul-kumpul dulu gitu. Jadi memang sempat kosong pada saat itu. Jadi pada saat itu ya dia cerita kalau di tempat ini banyak gangguan-gangguannya. Salah satunya ya tadi gitu kan. Si penghuni tadi ini yang nggak kelihatan tadi gitu. Tapi saya bilang sama dia, tapi emang ini udah lama kayak gini Pak. Udah lama, biasanya kalau kayak gitu tuh dia mau kenalan doang. Saya berurusan lagi aja saya bilang nih sama tempat-tempat kayak gini. Nggak tahu ini jodoh, nggak tahu ini takdir saya pikir nih. Tapi memang sih pada saat ini ya pada saat kemarin itu saya juga curiga kenapa tempat ini kok kayak sesuatu yang bisa dibilang misteri ya gitu. Ada apa gini sama tempat ini nih? Ke tempat gedung baru, tapi bisa dibilang nggak banyak penghuninya. Bahkan sampai saya keluar pun dari sana, cuman beberapa lantai doang yang keisi. Yang lainnya masih banyak yang kosong. Tapi gangguan di sana emang luar biasa, karena mungkin tempatnya tempat kosong, udah lama kosong, terus gedung baru juga belum banyak penghuninya gitu kan. Akhirnya ya banyak gangguan-gangguan negatifnya, salah satunya di toilet gitu. Banyak juga karyawan-karyawan di sana yang merasa diganggu ketika mereka lagi kerja lembur gitu kan. Karena gedung-gedung perkantoran, lantai-lantai di situ yang disewakan untuk jadi kantor, banyak yang pulang sampai jam 10, jam 11 gitu. Tapi mereka merasa diganggu, ada sesuatu yang mengganggu mereka. Mereka juga bingung mungkin ya mau komplain gimana gitu. Tapi karena saya sebagai supervisor security di situ, kenal sama beberapa karyawan di situ, mereka bilang merasa mereka diganggu. Pada saat toilet contohnya, tiba-tiba showernya hidup, tempat buat cuci tangan tiba-tiba hidup. Sedangkan di sana itu menggunakan sensor, jadi harus ada yang lewatin sensor dulu untuk
cuci tangan gitu. Jadi sensor di sana itu kan di bawahnya wastafel itu, tatakan tangan itu ada sensor. Nah, tangan kita itu harus tepat ada di bawah sensor itu untuk keluarin air. Kalau nggak ada tangan atau nggak ada orang atau nggak ada benda yang lewat sensor itu, tiap airnya keluar berarti ada sesuatu, gitu kan? Karena emang bisa dibilang gedung itu udah modern pada saat ini gitu. Tapi ya kembali lagi, namanya gedung bisa dibilang bangunan baru tapi tanah kosong pasti menyimpan misterinya sendiri, itu kan. Jadi pada saat ada petugas parkir di sana juga sama, nemuin dia pada saat ke toilet merasa terkunci. Padahal dia yang di dalam, sedangkan pintu udah otomatis. Siapa yang ada di dalam, dia yang bisa ngunci dan dia juga yang bisa ngebuka. Tapi pada saat itu dia bilang, saya di dalam mau keluar itu nggak bisa kebuka. Kuncinya udah dibuka, tapi pintunya nggak mau kebuka. Sedangkan dari pintu luar itu nggak ada handle, karena sistemnya dorong. Jadi orang dari luar bisa masuk ke dalam. Sistem dorong, bukan sistem tarik gitu kan. Nah kalau yang dari dalam mau keluar, iya, baru dia tarik. Tapi dia ngerasa dia nggak bisa narik, seakan-akan ada yang nahan pintu dia. Dia mau baca doa bingung, mau baca sholawat bingung, karena posisinya dia di kamar mandi dan di toilet gitu kan. Dan bingung jadinya. Akhirnya dia nelpon temennya juga petugas parkir buat bantu dorongin dari luar. Inisiatif dia seperti itu. Ketika dibantu dari luar, ya itu langsung kebuka. Dan ngerasa, yang di luar ngerasa nggak berat-berat juga ngedorongnya, cuma tinggal dorong doang. Tapi yang di dalam ngerasa nggak bisa dibuka, gitu kan? Karena memang salah satunya kalau di basement mereka ini bisa dibilang cukup angker lah ya. Karena basementnya sampai 4, tapi nggak pernah sampai keisi sampai 4. Paling sampai 2, 3 pun jarang, 4 apalagi gitu. Jadi posisinya tuh kalau kita mau ke toilet ya paling turun ke basement 2 atau ke basement 1 gitu yang masih istilahnya rame. Tapi namanya gedung perkantoran, serame-ramenya dia paling cuma sampai jam 8, jam 10. Setelah itu sepi lagi basementnya. Baru di situ banyak gangguan-gangguan aneh lah salahnya. Bisa dibilang ada satu lantai juga di sana. Lantai 19 ini selalu kosong, tapi di atasnya ada yang ngisi, bawahnya juga ada yang ngisi. Tapi 19 ini nggak pernah ada yang nyewa. Pernah ada yang mau bangun kantor di sana, sudah pasang kerangka sama baja, tapi nggak dilanjut. Jadi dibiarkan terbengkalai gitu aja. Bahkan kayak dia tuh mengurungkan niatnya gitu buat ngelanjut pembangunan ini. Karena di sana tempatnya sosok wanita bergaun merah, bukan dress merah ataupun berbaju merah, bergaun merah. Jadi orang sana itu sudah saling pada kenal kalau sosok gaun merah itu penghuni lantai 19. Bisa dibilang karyawan-karyawan pun yang jaga di tempat itu udah tahu kalau ada sosok bergaun merah yang sering muncul di lantai 19. Bahkan pernah ada satu tukang cleaning service ngebersihin lantai 19, area liftnya itu depan koridor liftnya, dia ketemu sosok perempuan. Jadi pada saat itu tempat udah dibangun, udah pasang kaca, udah pasang kerangka, dia ngerasa pada saat dia bersihin, dia ngeliat ada perempuan pakai baju merah, bukan gaunnya karena bawahnya nggak kelihatan, jadi cuma atasnya doang kelihatannya. Pada saat dia tegur, ya dia kaget. Ternyata posisinya dia ketemu dengan si gaun merah ini. Si gaun merah ini kadang-kadang juga meresahkan gitu. Perempuan cantik, memang cantik, kulitnya putih pucat. Tapi dia menggunakan gaun pengantin warna merah. Yang bisa dibilang siapapun yang pernah ketemu dia, mitosnya ya kalau di sana siapapun yang ketemu dia pasti bisa dibilang kaku. Dan itu benar kejadian. Jadi bocah ini kayak sawan gitu. Jadi setelah temennya ini nemuin, dia diem doang di lift. Di koridor lift itu, di koridor 19, dia diem doang, nggak ngerjain pekerjaan dia lagi. Sambil dia ngeliat ke satu titik. Nah mungkin titik yang dilihat itu adalah terakhir kali dia ketemu sama si gaun merah. Saya ditelepon sama supervisornya housekeeping. Sama supervisor cleaning service ini saya ditelepon. Pak, tolongin anak saya nih di bawah. Kayaknya kesawan karena matanya nggak ngeliat kemana-mana dari tadi. Oh, saya samperin dia ke bawah. Saya ajak ngobrol. Kamu kenapa? Dia diem aja ngelamun. Kayak seolah-olah dia tuh mikir gitu.
Kamu kenapa? Saya bilang. Ngeliat apa tadi? Saya tanya partnernya. Kalian berdua dari mana? Dari lantai 19, Pak. 19 ngapain? Bersih-bersih area koridor lift. Terus ketemu apa? Enggak, saya nggak nemuin apa-apa. Oh ini berarti, saya bilang, temanmu nih, ngeliat apa? Dia bilang. Setelah saya bilang, kamu ngeliat gaun merah? Nggak tahu Pak, bukan gaun, cuman pakai merah katanya. Perempuan? Iya. Pakai baju merah? Iya Pak. Ya udah nggak apa-apa, saya bilang. Itu mah cuma mau kenal doang. Kamu diapain? Saya cuma diliatin doang. Mukanya gimana? Putih kata dia. Ya udah, nih kamu minum air. Udah nggak apa-apa. Jadi seolah-olah dia tuh kayak kepikiran sama si perempuan ini, sama si perempuan putih ini. Nah yang temennya satunya itu partnernya dia nggak ngeliat, karena mungkin mereka saling berlawanan ya, posisinya saling ngebelakangin gitu berdua-dua ini. Nah, yang satunya yang ngeliat sampai dia sawan cukup lama itu, dia diem aja, melongo aja. Ya memang bisa dibilang gaun merah ini paling usil kalau di lantai itu. Makanya kalau yang patroli lewat 19, kalaupun ada nyium bau melati, bisa dibilang ya kehadiran sosok ini gitu. Makanya lebih baik kalau udah nyium bau melati, buru-buru dah tinggalin area itu. Karena bahkan pembangunan di sana pun dari pengakuan kuli proyeknya, mereka sama nemuin bisa dibilang itu tadi, si gaun merah itu tadi gitu loh. Jadi kalau dari pengakuannya kuli yang kerja di situ, harusnya dia lembur untuk nerusin bangunan ini sampai jam 2. Tapi jam 11 dia putuskan untuk berhenti. Saking dia tuh nggak kuat sama gangguan yang ada di lantai 19. Bahkan yang mau nyewa tempat ini pun mengurungkan niatnya untuk bikin kantor di situ. Jadi bangunan itu dibiarkan terbengkalai gitu aja udah. Berharap nanti ada yang nyewa lagi gitu. Jadi dia bisa ngasih lah istilahnya harga lebih mahal atau lebih murah gitu kan. Karena kuli proyek yang bangun proyek dia di situ aja udah nggak mau lagi untuk balik kerja di situ. Ada 7 orang kuli proyek di situ sama pengakuannya. Sering ditampakin perempuan bergaun merah. Ada yang bilang bergaun merah, ada yang bilang berbaju merah, ada yang bilang pakai kebaya merah. Intinya tuh sama semua bajunya, merah semua. Cuman mungkin pandangan mereka ya beda-beda gitu, atau pengetahuan mereka beda-beda gitu kan. Mereka nggak bisa bedain mana gaun, mana baju, mana kebaya gitu. Yang mereka tahu ya merah gitu posisinya. Tapi siapapun yang habis ketemu itu pasti sakit. Pasti sakit. Saya penasaran dengan hal seperti itu gitu kan. Akhirnya saya putuskan jam 3 pagi ada suatu waktu saya ke sana, ke lantai 19 yang benar-benar dalam keadaan mati. Benar-benar gelap lantai itu. Jadi saya iseng-iseng, cobalah bener nggak sih gitu. Karena ini saya orangnya suka penasaran gitu. Kalau saya belum ketemu sendiri, katanya doang ya, saya juga belum bisa bilang itu benar gitu kan. Makanya saya penasaran gini, bener nggak sih ada gitu. Akhirnya cobalah nih jam 3 pagi saya coba ke lantai 19. Niat hati itu cuma pengen ke toilet doang. Padahal kan kalau mau ke toilet di basement pun ada gitu. Tapi ya saya cobalah ke 19 gitu kan. Sambil bawa handphone saya mau ke toilet. Pada saat saya sampai sana emang hening. Bener-bener hening. Bener-bener kayak kuping saya itu nggak mendengar suara apa-apa kecuali kayak suara napas doang. Jadi karena emang lantai kosong, jadi hening aja kayak suara angin doang gitu. Positive thinking saya emang sepi gitu kan. Jadi saya pikir udahlah coba nih ke kamar mandi gitu. Karena di kamar mandi itu ada wastafel terus ada kaca. Nah saya dapat pengakuan juga biasanya dia akan nampakin dengan orang yang ada di kaca. Jadi kalau mau lihat dia itu biasanya kita ngeliat kaca nanti dia ada di belakang gitu. Nah saya ini orangnya penasaran. Bukannya saya nggak percaya gitu ya. Tapi lebih baiknya cobalah saya buktikan sendiri bener atau enggak gitu kan si sosok ini. Kondisinya mati, saya bawa handphone buat center flash saya ke kamar mandi. Jadi benar-benar di dalam kamar mandi itu gelap. Jadi saya masuk kamar mandi, sebelah kiri saya itu wastafel 2, tempat cuci tangan. Sebelah kanan ini kamar mandi toilet lah, WC duduk. Depannya itu ada urinal, tempat buang air kecil lah istilahnya seperti itu kan. Saya lihat ke sebelah kiri itu ada kaca gede. Kaca gede, di sini ada wastafel 2. Kondisi gelap jadi saya nyalain flash di situ kan.
Saya taruh handphone saya di situ, flashnya nyala ke arah cermin, ke arah kaca. Saya cuci tangan, sensornya mati. Oh iya, karena emang nggak ada listrik, pikir saya kan. Oke lah, nggak jadi masalah. Tapi saya coba lihat lagi, saya lihat perhatiin. Jadi posisi kaca ini, pantulan di belakangnya itu pintu keluar toilet, pintu keluar dari kamar mandi lah, dari restroom gitu kan. Karena emang kelihatan. Saya liatin itu, nggak ada apa-apa. Pikir saya ya memang bisa dibilang ini mungkin emang belum saatnya muncul atau memang udah pagi juga gitu kan. Pikir saya seperti itu kali ya. Mungkin ini karena udah pagi aja kali. Dia nggak ada menampakkan wujudnya gitu. Iseng, saya ambil handphone, keluar dari toilet, belok ke kanan. Ngecek bangunan yang lagi dibangun ini terus nggak jadi gitu kan. Saya cek bangunan proyeknya, takutnya ada listrik atau ada kabel atau ada apa gitu kan. Saya senterin satu-satu. Saya liatin bangunannya kayak gitu-gitu. Tapi posisinya udah banyak yang bangunan jadi, udah ada kaca gitu, udah ada jadi ruangan, udah jadi ruang meeting dah gitu kan. Saya coba liatin satu persatu. Baru saya nyium bau melati. Dan itu kenceng banget. Saya nyium bau melati itu saya udah nggak lihat jam lagi, tapi saya tahu itu udah jam 3 pas saya naik gitu kan. Tapi saya nyium bau melati kenceng banget. Wah, baru nyium bau melatinya aja, saya tuh udah langsung merinding. Saya bilang, waduh, kok tiba-tiba saya merinding gini nih. Nyium bau melati ada apa ini, pikir saya nih kan. Kayaknya emang ini nih tempat dia akan muncul. Karena saya ingat, kata engineering tadi tuh kalau misalkan nyium bau melati, kemungkinan dia akan muncul. Si sosok ini tadi gitu kan. Ya, tapi nggak saya lanjutin lagi. Saya memilih untuk turunlah, saya bilang. Karena posisinya nih udah nggak bener nih. Jadi pada saat itu nggak saya lanjutin untuk ketemu dengan si sosok gaun merah ini. Ketika nyium bau melati aja, saya udah pikir, karena posisinya ini gedung berkaca. Jadi nggak mungkin ada angin bisa masuk gitu. Nggak mungkin lah ada angin bisa masuk. Nggak ada ventilasi udara juga gitu, karena gedungnya tertutup gitu kan. Gedung kaca, bener-bener kaca gitu. Kalau sampai ada tiba-tiba seliwer bau angin, bau kembang melati, bisa kemungkinan ya ada yang lewat tapi nggak terlihat. Bisa jadi kalau pikir saya seperti itu kan. Saya turun lagi ke bawah ke loading dock, ketemu anggota saya. Tanya, dari mana Dan? 19, saya bilang. Ngapain? Ke toilet, saya bilang. Toilet kan di sini ada Dan. Iya, ke toilet. Saya tadi mau ketemu sama gaun merah, cuman nggak ketemu aja, saya bilang. Loh, jangan Dan, saya bilang. Nanti malah ada apa-apa. Enggak, orang saya nyium bau melati aja udah kabur, saya bilang. Nggak saya lanjutin lagi gitu kan. Akhirnya saya cerita sama dia di situ. Kalau pengalaman dia juga, dia pernah nemu ada bau melati juga, karena kan tim patroli juga dia gitu kalau malam. Jadi dia bilang ke saya juga waktu itu patroli nyium bau melati Dan di situ. Apa emang ada melati di situ Dan? Nggak ada sih kayaknya, saya bilang. Karena emang posisinya itu kan masih proyek pembangunan untuk ruang meeting gitu kan. Nggak ada sih harusnya, saya bilang. Tapi kenapa bau melati kuat banget ya? Tapi pernah nemu? Enggak sih Dan, saya nggak pernah nemu melati katanya. Cuman nyium baunya itu kuat. Iya sih, paling ada ya sesuatu lah, saya bilang. Nggak lama juga sama, ada yang cerita sama juga. Cuman sampai nyium bau melati doang, nggak sampai ada yang nemuin sosok perempuan gaun merah itu tadi sih. Jadi kalau di situ emang yang paling keras di lantai 19 itu tadi. Kalau di gedung itu. Jadi banyak kasus kayak kuli proyek yang tiba-tiba kesurupan di lantai 19 itu, yang tukang-tukang bikin ruang meeting ini nih di kantor-kantor, bagian-bagian partisi. Kadang kalau dia kesurupan kan teman-temannya ini yang tahu. Tuh. Kadang juga ada yang tiba-tiba langsung turun ke bawah ngambil KTP, pulang. Pak, saya pulang lah, nggak ngelanjutin proyek. Loh, kenapa Pak? Nggak apa-apa. Gitu. Karena kan biasanya kontraktor-kontraktor ini kalau mau ke atas atau ke ruang meeting atau mau bikin partisi atau apapun itu, dia harus tukar KTP di bawah kan, di loading dock. Nah, ini pada saat dia mau pulang, dia harus ambil lagi. Gitu. Cuman pengakuan dari yang pulang-pulang ini, kalau dari 19, tadi mereka merasa sakit, merasa badannya berat gitu. Bahkan nggak tahu kalau sampai sekarang ini ya mungkin masih kosong lantai itu dan nggak dilanjutin lagi pembangunannya di lantai 19 ini. Tadi karena banyak pengakuan-pengakuan dari bisa dibilang si gaun merah ini yang mengganggu. Satu ketika saya bisa ketemu dia, sampai saya tuh baru tahu
historikalnya. Jadi setelah beberapa minggu setelah kejadian itu, saya baru tahu kalau dia itu memang bukan asli dari situ. Jadi saya pernah ketemu dia sekali, nggak sengaja, bener-bener nggak sengaja. Ketika saya iseng, saya ikut tim patroli. Ayolah, saya daripada nggak ada kerjaan nih, saya bilang, ngilangin ngantuk, kita patroli aja lah. Ya udah, anggota saya udah ikut saya nih ke dia. Naik ke lantai 40, turun lagi. Kita nggak tahu dan kita nggak nyadar kalau itu udah di 19, karena kita jalan sambil ngobrol. Ketika di lantai 19, baru berhenti itu ketika nyium bau melati. Kok bau melati? Wah, jangan-jangan 19 nih. Coba lihat liftnya. Lihat koridor lift. Oh iya, ada tulisan 19. Gimana Dan? Ya udah lanjut aja, saya bilang. Nggak apa-apa kok, saya bilang. Orang kita sambil ngobrol juga, sambil nitikin patroli, sambil foto-foto. Baru ngeh ketika anggota saya ini moto pakai handphone. Namanya patroli kan kita harus foto buat laporan kan. Ketika dia moto, cepret, pakai flash. Bias flashnya itu baru saya ngeh ada sesuatu yang merah tadi. Sekilas flash dia nyala, baru ngeh saya. Loh, apa itu? Coba saya bilang. Coba senterin. Senterin lagi pakai flash. Nggak ada. Tapi saya jelas banget, pada saat dia moto pakai flash itu, di balik pilar pondasi gedung itu ada perempuan warna merah, cuman memang mukanya nggak kelihatan, tapi rambutnya panjang nutupin depannya. Lebih kemirip kayak perempuan pakai gamis merah lah gitu ke bawah. Saya pikir itu dia tadi kayaknya. Nah tapi setelah disenterin ulang nggak kelihatan lagi gitu. Jadi emang dia muncul nggak sengaja doang, kena kejepret foto. Bahkan sampai saya lihat hasil fotonya nggak ada, nggak kelihatan gitu kan. Ibaratnya mungkin kehalang apa partisi kali atau kehalang kaca gitu kan. Jadi nggak kelihatan gitu. Ketika nggak sengaja ketemu dia itu baru saya tuh bisa percaya, wah ini kayaknya emang ada deh gitu kan di lantai 19 ini gitu. Ternyata setelah kita turun ke 18 udah jadi ruang-ruang kantor istilahnya, di situ baru saya kepikiran, apa iya ya kalau kita punya niat buat ketemu itu malah nggak ketemu, tapi giliran kita nggak sengaja malah ketemu gitu. Istilahnya kalau kita niatin buat ketemu nih, buat ketemu ngelihat dengan dia, itu nggak bakal ditampakin, paling cuma dikasih bau-bau doang gitu. Tapi ketika kita nggak sengaja atau nggak ada niat buat ketemu dia, malah ditampakin gitu kan. Jadi saya sempat nggak sengaja ketemu dengan si sosok gaun merah itu dari pas patroli itu tadi gitu. Turun kita ke bawah, ke loading dock jam 2 pagi. Saya bilang tadi sama teman saya si Alip ini yang patroli, Lip, tadi kamu lihat nggak pas moto di 19? Enggak, dan saya nggak lihat, saya cuma nyium baunya doang katanya. Iya sama, kalau bau mah iya nyium, tapi kalau untuk wujudnya itu nggak kelihatan. Tadi saya ngelihat pas kamu foto itu pakai flash, dia kelihatan di kamera. Tapi kenapa pas di kamera ini nggak ada ya? Memang nggak ada kali Dan katanya. Karena biasanya dia kalau muncul baunya itu kuat, bau melati itu kuat gitu, nyengat banget gitu kan. Kalau ini cuma sekilas kayak orang pakai parfum melati, terus dia ngelewatin kita gitu kan. Dan itu cuma di lantai 19 itu doang. Dari segitu banyaknya lantai, hanya lantai itu sama basement yang ibaratnya banyak gangguan-gangguannya. Saya kalau ke basement itu paling nemenin anggota saya ke basement 4, ke basement 3. Mereka nggak berani sendiri, pasti ditemenin saya. Kalau nggak, harus pakai motor gitu. Istilahnya kalau ada apa-apa nanti mereka tinggal ngebut lah gitu. Tapi kan tetap aja, karena saya harus nemenin mereka nih ke bawah ke basement 4. Basement 4 ini tempatnya bener-bener lembab, karena memang nggak pernah diisi mobil. Terus juga ruang pompanya sama, bocor juga. Jadi kalau ada air dari atas itu, bisa dibilang nampungnya di situ. Jadi kalau hujan nih di atas deres gitu kan, nanti posisi penampungan airnya ada di bawah di basement 4. Jadi kalau di luar lagi hujan deres, pasti di basement 4 nih banjir banget gitu kan, lembab gitu. Nah biasanya ketika banjir ini, lembab ini, makhluk-makhluk kayak gitu katanya suka. Dan betulan di basement 4 ini juga gudang. Jadi barang-barang bekas proyek yang udah nggak kepake itu diturunin ke bawah ke basement 4 gitu kan. Jadi pada saat itu
beneran lagi banjir, lagi banyak air, lagi lembab, terus juga barang-barang tuh pada kayak kena air gitu, jadi lembab. Kita itu kalau ngelihat ada yang jalan di atas air, harusnya kelihatan. Karena kan air itu akan goyang. Kalau ada yang jalan di atas itu air itu goyang. Kadang ada binatang di air pun ketika gerak, kita tahu gitu. Wah, ini ada sesuatu di air yang bergerak gitu, binatang atau ikan gitu kan. Tapi kan nggak mungkin kalau ada ikan di dalam basement. Jadi pada saat saya nemenin si Alip ini patroli ke basement 4, turun ke bawah. Jadi kita turun pakai lift emang ke basement 4. Tapi patrolinya dibalik. Dari basement 4 ke basement 3 jalan gitu. Turunnya pakai lift. Tapi sampai di bawah kita harus jalan gitu kan. Di bawah nih lembab, masih ada beberapa genangan air gitu. Bisa dibilang kalau terang sih terang, tapi banyak genangan air doang gitu kan. Sampai pada saat mau ngetap, kok saya dengar ada suara ceplakan air. Ada orang kayak nyeplak di air gitu. Kalau orang jalan di becek kan bikin becek lah itu bahasanya tuh ada tuh. Ada suara orang jalan di atas air. Jadi saya bilang nih sama si Alip nih, Lip, itu siapa? Saya bilang. Itu siapa katanya, kok ada suara ceplakan air ya? Jadi pada saat dicek juga nggak ada siapa-siapa dan di center itu nggak ada siapa-siapa. Tapi ngerasa ada bunyi ceplakan air, cipratan air gitu kan. Akhirnya kita cek lah nih ke tempat pompa ini, ruang pompa ini kan yang tadi ada cipratan air. Di situ ada satu ruang pompa kebuka, ada satu ruang pompa ketutup. Dan pintunya itu bisa dibilang dari besi. Kalau bukan orang yang nutup itu nggak bisa. Karena pintunya itu full besi gitu. Pintu ruang control room itu kontrol panelnya itu dari besi. Jadi harus orang yang nutup baru dia mau ketutup gitu kan. Lah ini pada saat kita jalan ke situ, kita udah lihat, oh yang satunya kebuka, satunya ketutup. Nah, maksud kita itu nyamperin menutup pintu yang kebuka ini. Belum sampai di depan situ, jarak 2 meter, tiba-tiba pintu besinya itu ketutup sendiri. Dan tuh, kaget dong kita berdua. Astagfirullahaladzim, apaan tuh? Kok pintunya ketutup? Mikir nih kita berdua nih, emang ada angin? Saya juga bilang, Lip, nggak mungkin. Kalaupun angin, ini pintu besi, saya bilang. Pintu besi nih, kalaupun angin nggak bakalan nih kedorong. Dan lagi, kita ini di basement 4, saya bilang. Bener-bener di bawah tanah, angin dari mana yang masuk? Saya gituin kan. Kalau blower nggak nyala, nggak mungkin ada angin. Di situ, kita masih positive thinking kalau itu adalah angin. Supaya nggak terlalu ketakutan gitu kan. Karena kalau lari juga bahaya, karena di situ banyak genangan air, takutnya kita kepleset, terus nanti jatuh, malah jadi masalah gitu kan. Kita tetap berpikir positif kalau itu adalah angin. Udah yuk, balik aja, orang udah ketutup, kira saya kan. Tapi belum dipotong dan foto aja dari jauh, saya bilang. Yang penting kelihatan ruangannya. Foto, spread, kita berbalik. Di situ kita berdua sama-sama bilang, denger nggak? Denger. Kenapa? Ada suara orang jalan di air ya? Iya. Sama. Jadi kalau orang jalan becekan itu kan bunyi ceplek, ceplek, ceplek. Nah ini suaranya makin lama makin deket. Kok kayak ada suara nih? Iya makin deket suaranya dan terus gimana? Ya udah jalan aja. Suaranya datang dari kanan kita. Nah kita jalannya jangan ke kanan. Jadi kita jalan lewat kiri, lewat pintu exit. Jangan lewat arah ram. Biasanya kan kita lewat ram basement gitu, ram buat naik turun mobil. Lewat exit aja saya bilang. Ini udah gak beres nih, saya bilang basement 4 nih, saya gituin. Banyak genangan air, kita juga takut kepleset kalau lari. Jadi demi memberanikan diri kita berdua, kita fokus di handphone. Sama-sama ngeluarin handphone, sama-sama ngeliat. Itu kan udah jam berapa nih? Udah ya buruan, saya bilang. Jalan sampai di depan exit. Saya memberanikan diri lah sama dia buat nengok ke ruang pompa. Pintunya kebuka lagi satu. Udah saya bilang, udah bodo amat, tinggalin aja pintunya. Nanti yang si pagi suruh nutup, saya bilang. Dan itu benar-benar kebuka lagi. Jadi posisinya pintu ruang itu, pintu besi itu tadinya ketutup sendiri, tiba-tiba kita lihat udah kebuka lagi sendiri. Saya positive thinkingnya ya tadi, angin kalau ketutup. Tapi kalau kebuka saya nggak ada positive thinking, saya langsung naik sama dia. Lewat tangga exit ke basement 3. Di basement 3 mending.
kering ruangannya, istilahnya lantainya itu kering juga, area basementnya kering gitu, nggak banjir kayak di basement 4 gitu kan. Cuman banyak barang-barang bekas-bekas proyek pada saat pembangunan dulu, besi-besi, kayu-kayu gitu, pelapon-pelapon dan lain-lain tuh banyak di situ kan, ibaratnya gudang juga gitu. Karena posisinya jarang kepake mobil parkir, jadi dipakai untuk gudang sampah lah, bekas-bekas proyek. Jadi pada saat kita ke basement 3, semuanya normal awalnya, normal sampai pada saat mau selesai, baru kita dengar ada suara bangku yang jatuh. Bangku-bangku kantor lama yang udah disusun, itu jatuh. Pada saat itu jatuh, kita respon, refleks nengok kan, bro, apaan tuh? Coba dicek, oh bangunan jatuh. Karena ini kan bangku-bangku roda, jadi saya berpikirnya mereka bisa bergerak sendiri karena ada rodanya gitu kan. Mungkin karena akibat tekanan dari atas berat, terus mereka geser, akhirnya jatuh gitu kan. Masih positive thinking pokoknya. Jadi bisa dijelaskan pakai logika lah gitu. Karena nggak semua hal yang begitu bisa diulahnya mereka gitu. Tapi bisa jadi tadi faktor sendiri karena roda gitu kan. Ya udah susun lagi aja, saya bilang. Kita susun, saya akalin nih, saya ganjel pakai batu bawah rodanya supaya dia nggak geser-geser lagi. Pikir saya biar aman lah nih, nggak jatuh lagi. Kita masuk lagi ke ram, naik ke basement 2. Begitu mau naik ke basement 2 dari basement 3, itu kursinya jatuh lagi. Wah, udah saya bilang, nggak beres nih. Udah nggak usah balik lift, saya bilang. Cabut aja. Cabut kita ke basement 2. Emang paling keras itu di basement 4 sama di basement 3. Siapapun yang patroli pasti akan mengalami hal yang sama. Cuman berbeda-beda gitu. Entah mereka menggerakkan barang atau apapun gitu kan. Karena memang 2 basement ini nggak pernah istilahnya kejangkau orang kecuali ya satpam. Gitu. Kalau pagi mungkin ada operasional yang tadilah ada engineering buat ngecek ruang pompa gitu. Ya paling cuma buat ngecek gitu doang. Tapi kalau buat manusia umum gitu yang parkir atau apa itu jarang banget. Bisa dibilang nggak pernah lah sampai gedung itu jadi pun nggak pernah ada yang parkir di situ. Tuh, karena emang gedung baru dan masih banyak lantai-lantai yang kosong gitu kan. Bisa dibilang masih sepi penghuni. Dia punya 4 basement tapi yang kepake cuma 1-2. Basement 2 juga kalau malam udah nggak ada mobil, karena kan itu gedung perkantoran. Jadi bisa dibilang orang-orang itu udah pada pulang gitu. Tapi di situ ada kantin, ada musola gitu di basement 2. Jadi masih aman lah istilahnya. Yang keras itu di basement 1 juga. Di basement 1 ini, walaupun lantai basement 1 ini sering dipakai buat parkir, buat orang-orang pada nongkrong, buat driver pada ngopi atau buat ngerokok gitu kan. Tapi gangguannya di situ anak kecil dan itu benar-benar suka iseng. Kadang kalau kita nggak sengaja lewat situ tapi lupa lah permisi kalau kita masuk malam buat patroli, lupa permisi, nanti akan diingetin sama dia. Cara ngingetinnya di situ ada pintu hidran yang biasa sering diketok sama dia. Kalau bunyi itu kenceng banget, pintu hidran box itu, tung, wah, berarti ini tandanya kita nggak permisi nih. Karena sepengalaman saya lewat situ, kalau saya nggak bilang permisi, pasti akan diketok suara itu. Dan pernah juga petugas kur parking ngecek ke basement 1. Ngecek kendaraan masih ada nggak di bawah nih, di basement 1. Mobil yang parkir. Dia turun ke bawah, dia bilang Assalamualaikum. Permisi, Assalamualaikum. Dan itu dijawab, Waalaikumsalam. Tapi nggak tahu dari mana wujudnya yang jawab. Namanya basement itu kalau kosong, suara orang tuh bergema. Pada saat itu namanya Mas Bimo. Dia salam masuk ke basement 1 itu. Dan ada yang jawab. Tapi dia nggak nemu wujudnya. Dan benar-benar di bawah itu udah nggak ada mobil gitu kan. Karena emang kalau petugas kur parking malam itu wajib ngecek kendaraan ada nggak yang nginep nih gitu. Dan kalau ada yang nginep pasti ada tarifnya juga gitu kan. Ya sama semua kalau ketemu di basement pasti kayak begitu sih. Di gedung yang baru ini. Cuman kalau saya pribadi sampai sekarang masih penasaran dengan sosok perempuan yang gaun merah di lantai 19 tadi. Yang sampai sekarang pun belum ketahuan nih historikalnya dia dari mana. Gitu kan. Dari mana dan apa penyebabnya itu saya juga belum tahu gitu. Tapi ya saya tahu ketika saya pindah ke situ dia udah ada lebih dulu dari saya. Dan orang-orang yang lama di situ juga nggak ada yang tahu kenapa bisa tiba-tiba ada sosok yang nyasar si gaun merah ini tadi. Saya juga nggak tahu penyebabnya apa, terus kenapa dia sudah ada di sana sebelum saya gitu, dan apa yang membuat dia tuh akhirnya terjebak di lantai itu.
nggak mau gitu kemana atau berpindah gitu ke gedung mana gitu kan. Sampai akhirnya saya memutuskan juga, wah ini juga bisa dibilang nggak benar juga nih. Akhirnya saya coba untuk mengajukan mutasi dari sana, tapi setelah 2 tahun baru saya di ACC untuk pengajuan mutasi di tempat yang lebih baik, yang alhamdulillah sampai saat ini pun nggak pernah ada gangguan lagi yang bisa dibilang seperti tempat-tempat saya sebelumnya lah gitu kan. Jadi sebenarnya udah lebih baik gitu, tapi masih dengan jabatan yang sama, tapi tempat yang lebih baik dan nggak jauh juga dari tempat saya tinggal gitu kan. Tapi untuk saat ini kesibukan saya itu selain menjadi seorang security juga menjadi tim-tim explore juga, karena bisa dibilang saya ini punya pengalaman yang cukup dengan hal-hal yang bisa dibilang tadi ya tak kasat mata. Jadi saya ketemu dengan orang-orang juga yang sama mengalami hal yang kayak gitu juga. Akhirnya kita membangun suatu tim untuk mengungkap misteri yang belum terpecahkan dari makhluk-makhluk tak kasat mata ini. Nanti next time ada kesempatan lagi bisa kita ngobrol-ngobrol bareng lagi. Paling segitu aja sih untuk pengalaman pribadi saya dari 2015 saya menjalankan menjadi petugas keamanan security hingga 2025 saat ini. Itu sih pengalaman-pengalaman yang gak bakal saya lupakan. Pastinya akan selalu keinget lah dengan hal-hal seperti itu, dan masih panjang lagi gitu kehidupan saya selanjutnya. Nah, Bang Yuda, sekarang kan Bang Yuda bergabung di tim Explore gitu Bang ya. Nah itu kalau tim Explore itu kan tempatnya angker Bang ya, atau cuman gimmick doang gitu. Jadi tempatnya biasa dibikin-bikin serem gitu. Memang ada tempat-tempat tertentu ya, tempat-tempat tertentu yang kita kategorikan bahasanya angker gitu kan. Kalau kata orang sekitar mungkin angker lah atau menyeramkan gitu. Memang banyak gangguan-gangguan gitu. Tapi kalau kita dan tim ini mengungkap misteri tentang sosok sebelum kita yang ada di dalam bangunan itu. Entah dia mungkin mau menyampaikan pesan, tapi kita nggak tahu harus bagaimana. Jadi kita datang untuk mengungkap semua cerita yang memang ingin mereka sampaikan ke kita, tapi kita nggak tahu apa sih gitu loh. Jadi saya dan tim ini sering ke tempat-tempat yang bisa dikategorikan masih menjadi misteri sampai saat ini. Nah, tapi selama Bang Yuda explore gitu Bang, sosok yang nampakin itu banyak Bang? Atau nggak pernah kelihatan? Banyak. Mungkin khususnya kalau tempat-tempat itu pernah punya historical kejadian yang bisa dibilang menyeramkan lah. Jadi nggak semua tempat yang punya historinya itu kasus kayak pembunuhan, atau pembakaran, atau apapun itu. Tapi kalau dari sosok-sosok itu banyak banget sih nampakin. Tapi nggak semuanya bisa bercerita pasti memang. Karena memang mungkin keterbatasan atau memang merekanya juga nggak mau untuk bercerita gitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan mereka. Nah ini kan Bang Yuda cukup lama ya atau berpengalaman nih dalam dunia security gitu kan. Dan Abang juga mengalami hal kejadian horor gitu. Abang setuju gak sih Bang kalau ada kata-kata kayak belum jadi security kalau belum melihat hantu? Gimana tuh? Sebenarnya gini ya, kalau kehidupan sosial pastinya nggak semua security itu akan menemukan penampakannya sendiri. Karena gini, kadang nggak security pun pasti nemuin, ya kan? Kita nggak harus mencari sih sebenarnya. Mereka itu sudah ada, karena berdampingan dengan kita. Cuma beda alam aja gitu kan, beda alam aja. Kalau ada statement yang mengatakan belum jadi security kalau belum ketemu penampakan, kalau saya sih kayaknya kurang setuju sih. Karena kadang ada juga orang bukan security tapi nemu penampakan gitu. Masa mau kita bilang dia security gitu kan? Seperti itu aja sih kalau saya pribadi mah. Karena emang nggak semua orang sih. Kadang juga nggak semua security juga bisa ketemu dengan hal gitu. Jadi kan siapa juga sih yang pengen ketemu dengan hal seperti itu gitu loh maksud saya. Jadi bisa dibilang kalaupun emang ketemu ya anggap aja rezeki. Kalau nggak ketemu ya alhamdulillah gitu. Kalau dibilang nggak percaya ya jangan. Karena kita ini hidup berdampingan sama semua. Mereka juga pernah hidup seperti kita dan kita belum pernah mati seperti mereka. Seperti itu aja sih paling. Nah nih Bang Yuda, setelah kisah pengalaman yang Bang Yuda alamin, punya pesan-pesan nggak Bang buat teman-teman di rumah nih? Kalau pesan-pesan ya untuk semuanya,
Jangan mempercayai sesuatu yang masih bersifatnya ambigu. Dan jangan juga terlalu takabur dengan apa yang belum kita pernah temuin. Mereka itu ada, sama seperti kita ada di dunia, hanya kita berbeda antar dimensi dengan mereka. Jadi jangan juga terlalu tidak percaya mereka, tapi juga jangan juga terlalu takut dengan mereka. Mereka ada di antara kita, hanya kita yang belum menyadari keberadaan mereka. Mereka juga pernah hidup sama seperti kita, dan kita belum tentu mati akan seperti mereka. Semoga kita semua mati dalam keadaan baik. Oke, mungkin cukup sekian nih kisah pengalaman yang dilakukan sama Bang Yuda ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mata ngantuk banget, sob. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.